Istriku dan sahabatnya mencoba menghasutnya untuk menceraikanku, bahkan mengejekku di depan umum karena tidak becus dalam hal itu dan mengatakan waktuku terlalu singkat. Tepat ketika aku memegang surat cerai dan melangkah keluar dari kantor urusan sipil, ding, terdeteksi bahwa host telah kembali lajang, mengaktifkan sistem Dewa Pria. Sistem akan secara otomatis mencocokkan wanita berkualitas tinggi untuk Anda dan mengikat mereka sebagai pengikut setia Anda. Pemindaian sistem menunjukkan bahwa kandidat yang cocok telah ditemukan dalam radius 50 meter. Bai Jie, 27 tahun, tinggi 170 cm, berat 52 kg. 3 dimensi 886.086, skor komprehensif 92. Mendengar suara notifikasi sistem. Aku secara refleks melihat ke arah pintu. Aku melihat sahabat istriku, Bai Jie, berdiri di sana, di bawah alis Willow melengkung. Gaun ketat menonjolkan sosoknya yang panas. Wanita ini tidak hanya memiliki penampilan yang menarik, tetapi juga mengandalkan kemampuan bisnisnya yang luar biasa. Menjadi juara penjualan cabang Shangcheng. Pada saat ini, Bai Jie menatapku dengan senyum sinis. Ye Feng. Akhirnya kau mengerti. Tidak lagi mengganggu suroku. Aku menyeringai. Apa yang tidak bisa dimengerti tentang ini? Melepaskan satu pohon untuk mendapatkan seluruh hutan. Betapa berharganya. Sambil berbicara, aku dengan santai mengikat Bai Jie ke sistem budak cinta. Detik berikutnya, wajah halus Bai Jie itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Sistem memberitahu, sistem budak cinta berhasil diikat. Bai Jie secara resmi menjadi pengikut junior Ye Feng. Melalui sanjungan, pujian, perilaku membantu, DLL, dapat memperoleh poin budak cinta. Poin budak cinta dapat ditukar dengan keterampilan dan item di toko sistem. Tetapi jika tugas budak cinta tidak diselesaikan untuk waktu yang lama, akan memicu hukuman tembak mati acak. Melihat prompt yang muncul di depannya, seluruh diri Bai Jie tercengang. Apa-apaan ini? Biarkan aku menjadi budak cinta untuk Ye Feng? Bukankah ini semacam lelucon? Dia melirikku dengan curiga lagi, melihat ekspresiku yang puas diri, dan semakin yakin bahwa aku yang membuat masalah. Kau sakit ya? Biarkan aku menjadi budak cintamu? Otakmu penuh dengan pikiran-pikiran cabul ini sepanjang hari. Tidak heran Suro ingin menceraikanmu. Orang sepertimu, yang tidak kompeten dan hanya berfantasi, pantas menjadi miskin seumur hidup dan melajang. Kau masih ingin aku menjadi budak cinta? Cepat matikan hal menjijikan ini. Suro di samping melihat sahabatnya tiba-tiba mengamuk. Segera bertanya padaku dengan wajah dingin. Ye Feng, apa yang kau lakukan pada Jie Jie? Aku memperingatkanmu, Jie Jie adalah sahabat terbaikku. Jika kau berani menggertaknya, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Melihat kedua wanita itu membombardirku, aku mengangkat tanganku sambil tersenyum. Apa yang bisa kulakukan? Ini siang bolong. Selain itu, Nona Bai biasanya tidak menyukai pecundang sepertiku. Bahkan jika aku ingin melakukan sesuatu, dia tidak akan setuju. Kami sudah bercerai. Aku harus bergegas mengantar paket. Aku tidak akan mengganggu kalian merayakan. Bye-bye. Setelah berbicara, aku melambai dengan bebas. Melihatku pergi dengan sepeda listrik kecilku. Ekspresi Bai Jie tiba-tiba menjadi aneh. Mungkinkah aku benar-benar berhalusinasi? Ding. Terdeteksi bahwa host telah berbicara dengan tidak hormat kepada Dewa Pria. Dikurangi 10 poin budak cinta. Saat ini negatif 10 poin. Peringatan. Ketika poin budak cinta negatif, hukuman dunia nyata akan dipicu. Harap segera perbaiki. Jika tidak dipulihkan ke nilai positif dalam 72 jam, host akan langsung dihilangkan. Melihat prompt yang tiba-tiba muncul, Bai Jie berteriak histeris ketakutan. Ah! Sahabatnya tiba-tiba kehilangan kendali, membuat Suro segera meraih lengannya. Ada apa, Jie Jie? Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Tiba-tiba saja. Pada saat ini, teks prompt di depan mata Bai Jie tiba-tiba menghilang. Dia ragu apakah akan memberitahu Suro. Pengalaman barusan. Tapi itu terlalu aneh. Bahkan dia sendiri merasa sulit dipercaya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana memulainya. Bai Jie menghentakkan kakinya dengan marah, diam-diam memarahi Ye Feng karena telah membuat masalah. Bajingan menjijikan yang tercela ini. Nada dering ponsel yang tiba-tiba berdering mengganggu pikirannya. Penelepon adalah manajer MA, atasannya langsung. Tepat setelah menekan tombol jawab, raungan marah manajer MA meledak di telinganya. Bai Jie, kau membuat kesalahan besar. Aku tidak peduli di mana kau berada. Segera kembali ke ban untukku. Jika kau berani terlambat, jangan datang untuk menjelaskan. Serahkan saja surat pengunduran dirimu. Setelah berbicara, manajer MA membanting telepon. Wajah Bai Jie langsung menjadi pucat. Dengan panik dia berkata kepada Suro. Ada sesuatu yang besar terjadi di kantor. Aku harus segera kembali untuk menanganinya. Sebelum kata-katanya selesai, dia bergegas menuju tempat parkir. Sepatu hak tinggi mengetuk tanah dengan suara tuk-tuk yang tergesa-gesa. Dengan cemas, dia menginjak pedal gas sepenuhnya. Dia bahkan menerobos lampu merah di jalan. Setelah bergegas ke ban, Bai Jie terengah-engah menerobos masuk ke kantor manajer MA.
Manajer MA melirik dengan dingin. Kau tahu bagaimana caranya kembali? Lihat apa yang telah kau lakukan dengan baik. Mengatakan itu, dia membanting setumpuk dokumen di atas meja. Ban sangat mempercayaimu sehingga menyerahkan pelanggan VIP seperti Tuan Zhang kepadamu untuk bertanggung jawab. Sekarang menyebabkan kerugian besar. Tuan Zhang akan menuntut kita. Manajer MA membanting meja dengan marah. Bai Jie dengan panik mengingat proses bisnis dan yakin bahwa dia telah beroperasi sepenuhnya sesuai dengan peraturan. Dia tidak bisa mengerti di mana masalahnya. Manajer MA, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Setiap langkah secara ketat mengikuti prosedur. Mata manajer MA seperti ingin membunuh orang. Tidak ada gunanya mengatakan omong kosong ini sekarang. Cepat cari cara untuk memperbaikinya, atau tunggu saja untuk dituntut. Saat itu, bukan hanya pemecatan yang akan terjadi. Kalau begitu, biar aku urus dulu. Bai Jie menahan dorongan untuk menangis. Sambil memeluk setumpuk dokumen, dia keluar dari kantor MA Jin. Sepanjang hari berikutnya, dia sibuk memeriksa data dengan panik. Namun, dari sudut pandang manapun, itu adalah kesalahannya sendiri. Menjelang jam pulang kerja, Bai Jie akhirnya memberanikan diri untuk menelepon Zhang. Halo, Bapak Zhang. Saya Bai Jie dari Ban Jiangzhou. Apa yang kalian lakukan di ban kalian? Bapak Zhang dengan marah memotongnya. Pinjaman ini terkait dengan proyek perusahaan senilai 200 juta. Jika terjadi masalah, bisakah kalian bertanggung jawab? Bai Jie ketakutan hingga kakinya lemas. Dengan suara menangis dia terus meminta maaf. Saya benar-benar minta maaf, Bapak Zhang. Kami sedang berusaha keras untuk melengkapi prosedur yang relevan dan pasti akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin untuk memberikan Anda jawaban yang memuaskan. Belum selesai berbicara, dia mendengar nada sibuk. Bapak Zhang sudah menutup telepon. Bai Jie menatap ponselnya dengan linglung. Saat itu, 2 pesan pelanggaran muncul. 2 lampu merah, 12 poin dipotong habis. SIM harus diuji ulang. Bai Jie menjambar rambutnya dengan histeris dan berteriak. Apa yang terjadi hari ini? Peringatan sistem. Karena posisi Tiango dipulihkan, mekanisme hukuman dunia nyata telah diaktifkan. Harap tingkatkan nilai secepatnya, tuan rumah. Setelah menyelesaikan level terakhir, jika posisi Tiango tidak diperbaiki dalam 63 jam, tuan rumah akan dimusnahkan sepenuhnya. Melihat tirai cahaya semi-transparan yang tiba-tiba muncul, seluruh tubuh Bai Jie gemetar. Akhirnya dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mungkinkah nasib buruk hari ini berasal dari mempermalukan Ye Feng di depan biro Mingsen? Tapi, Bai Jie sama sekali tidak percaya bahwa si miskin pengantar paket itu punya kemampuan untuk menghancurkan bisnisnya. Jika dia benar-benar sehebat itu, mengapa dia masih harus mengantar paket, memindai bahwa tuan rumah memberdayakan Ye Feng? Posisi Tiango, saat ini satu. Melihat kata-kata merah darah di tirai cahaya. Bai Jie berteriak ketakutan. Jangan, dia dengan panik. Mengambil ponselnya dan meneleponku. Telepon berdering beberapa kali sebelum aku dengan malas mengangkatnya. Halo? Mendengar suaraku, Bai Jie ingin meraih sedotan penyelamat. Ye Feng, kamu di mana? Aku akan segera menemuimu. Ada apa? Tidak bisa dikatakan di telepon? Suara Bai Jie cemas dan bergetar. Harus dikatakan secara langsung. Ini sangat penting. Baiklah, aku di lantai 2 warnet Shanghai. Setengah jam kemudian, telepon berdering lagi. Sepertinya sistem sudah cukup menyiksanya. Aku langsung bilang datang ke kamar 208. Aku baru saja menutup telepon. Tiba-tiba terdengar langkah kaki tergesa-gesa di luar kamar. Detik berikutnya, pintu kamar didorong terbuka. Bai Jie masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya yang menawan dipenuhi amarah. Aku sengaja bercanda sambil tersenyum. Bai. Si cantik Bai, kenapa wajahmu terlihat buruk? Siapa yang membuatmu kesal? Bai Jie merasa tegang sepanjang hari karena masalah pinjaman. Melihatku, dia teringat semua hal buruk yang terjadi. Kemarahan langsung meledak. Ye Feng. Sistem penjilat ini sebenarnya apa? Jelaskan padaku dengan jujur. Apakah ini ulahmu? Coba lihat dirimu. Seorang pengantar makanan, masih ingin aku menjilatmu? Haha. Si cantik Bai, jangan marah, jangan marah. Ini memang salahku. Aku memasang sistem di kepalamu tanpa persetujuanmu. Tapi kupikir ini sebenarnya situasi yang saling menguntungkan. Aku tidak menyangka reaksimu akan sebesar ini. Tenang saja, karena kamu tidak suka, aku akan membantumu melepasnya. Itu saja. Jadi, sistem menjijikan ini benar-benar kamu yang membuatnya? Bagus, Ye Feng. Kamu sudah punya nyali. Dulu, saat belum bercerai dengan Suro, kamu hanya diam-diam melirikku. Jangan kira aku tidak tahu pikiran kotormu. Sekarang setelah bercerai, kamu merasa bebas dan melepaskan diri sepenuhnya. Saling menguntungkan, aku benar-benar tertawa sampai mati. Ayo, jelaskan. Bagaimana bisa membiarkanku menjadi penjilatmu menjadi saling menguntungkan? Hanya kamu yang memuaskan psikologi bejatmu yang sesat. Tapi untuk menjadi sampah, kamu harus sadar diri terlebih dahulu. Jangan bermimpi di siang bolong. Coba lihat dirimu sekarang, masih ingin aku menjadi penjilatmu? Ye Feng, kenapa kamu tidak langsung mati saja?
Memikirkan bahwa semua nasib buruk hari ini disebabkan olehku, kemarahan Bai Jie melonjak. Dia langsung menyemburku dengan ganas. Semua kata-kata keji tumpah ruah. Aku tersenyum sambil melihatnya memarahiku. Tidak hanya aku tidak marah, tapi aku malah senang seperti sedang menonton pertunjukan. Setelah dia selesai berbicara, baru kemudian aku perlahan membuka mulutku. Si cantik Bai, aku tidak membohongimu. Ini benar-benar saling menguntungkan. Bukankah kamu sudah melihat penjelasan sistem? Posisi Tiango dapat digunakan untuk menukar item di mall. Lupakan yang lain, ada pil pemutih di antara item. Hanya dengan satu pil, semua masalah kulit dapat diperbaiki. Membuat kulitmu putih dan lembut seperti bayi. Bukankah kalian wanita semua menyukai kecantikan? Apa kamu yakin tidak membutuhkannya? Bai Jie sedikit tenang setelah mendengar perkataanku saat sedang marah. Pil pemutih apa? Pasti bohong. Aku tersenyum dan berkata, kenapa aku harus membohongimu? Kamu bahkan belum mempelajari sistem dengan benar. Meskipun Bai Jie masih marah, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir sejenak. Benar saja, seiring dengan pikiran itu, antarmuka semi-transparan dari toko sistem muncul di hadapannya. Toko itu memajang 5 atau 6 jenis barang. Di antaranya ada pil kecantikan yang saya sebutkan. Setelah melihat instruksi penggunaannya, memang seperti yang saya katakan. Dapat membuat kulit halus dan lembab, menampilkan kulit seperti bayi. Efeknya dapat bertahan selama sebulan. Harga satu pil kecantikan adalah 100 poin penjilat. Bai Jie melirik poin penjilatnya saat ini. Warna merah menyala 150 sangat menyilaukan. Seandainya diberikan secara gratis. Tidak, kenapa aku harus memberikan poin penjilat kepada sampah ini? Apa aku sudah gila? Bai Jie dengan kejam meremehkan dirinya sendiri di dalam hati, dengan paksa menekan pikiran tentang pil kecantikan. Dia memasang tampang keras kepala dan berkata, Ye Feng, jangan berakting. Siapa tahu benda rusak ini benar atau tidak? Bahkan jika itu benar, aku tidak menginginkannya. Ingin aku menjilatmu? Teruslah bermimpi di siang bolong. Aku memerintahkanmu, sekarang segera singkirkan sistem rusak yang menjijikan ini. Dan jangan berpikir masalah ini sudah selesai. Apa kau tahu betapa banyak masalah yang ditimbulkan sistem ini padaku? Itu semua tanggung jawabmu. Kau harus bertanggung jawab sampai akhir. Aku tersenyum santai dan berkata, masalah besar apa? Bukankah itu hanya sedikit masalah dengan bisnis pinjaman? Sedikit masalah, kau mengatakannya dengan ringan. Jika ini tidak ditangani dengan baik, kehilangan pekerjaanku saja sudah ringan. Jika tidak, aku harus naik ke pengadilan. Kau menyebut ini sedikit masalah? Bai Jie membelalakan matanya, hampir meledak karena marah padaku. Tidak apa-apa. Aku akan membantumu menghapus sistem. Aku juga akan membantumu menyelesaikan masalah. Meskipun sistem ini benar-benar saling menguntungkan. Tapi aku tidak memaksamu. Tunggu saja. Setelah selesai berbicara, aku mengangkat telepon dan memutar nomor. Halo? Ya, dia mengalami kerugian kali ini. Beri dia kompensasi, tingkatkan jabatannya. Begitu saja. Setelah selesai menelepon, aku menoleh untuk melihat Bai Jie. Dia menatapku seperti melihat monster. Belum sempat aku berbicara, Bai Jie bertanya lebih dulu. Kau menelepon siapa tadi? Li Changlin, kepala bankmu. Kapan kau mengenal kepala bank kami? Dan bagaimana kau berani berbicara dengannya seperti itu? Bukankah kau hanya pengantar makanan? Aku belum berbicara. Bai Jie bereaksi, mencibir, aku tahu. Ye Feng, kau menipuku untuk mengujiku, kan? Orang miskin sepertimu ini. Bagaimana mungkin mengenal kepala bank? Kalian sama sekali tidak berada di tingkat yang sama. Ye Feng, kau benar-benar bisa berakting. Masih pamer padaku sampai sekarang. Menarik sekali. Aku beritahu, ini hanya akan membuatku semakin meremehkanmu. Tepat ketika Bai Jie ingin mengatakan sesuatu. Telepon berdering. Melihat ID penelepon, itu adalah kepala Bank Li. Dia segera menyingkirkan amarah di wajahnya, membungkuk dan dengan hati-hati mengangkat telepon. Halo. Kepala Bank, halo, saya Bai Jie. Meskipun tidak terlihat dari ujung telepon sana. Tapi dia menundukkan kepala dan membungkuk, dengan senyum manis yang sama di wajahnya. Nada bicara kepala Bank Li luar biasa lembut. Xiao Bai, kau kenal dengan Tuan Ye? Kenapa tidak mengatakannya lebih awal? Kau tidak perlu khawatir tentang masalah pinjaman itu. Ini memang masalah kecil, karena Tuan Ye telah turun tangan. Tentu saja tidak ada masalah. Sampaikan permintaan maafku kepada Tuan Ye. Oh ya, kau sudah bekerja di bank begitu lama, sudah seharusnya kau dipromosikan. Pimpin dulu sebagai manajer departemen. Bekerjalah dengan giat. Aku mendukungmu. Kepala Bank Li selesai berbicara dan menutup telepon. Bai Jie tertegun selama lebih dari 1 menit penuh, baru kemudian perlahan menerima kenyataan ini. Dia melihatku lagi. Kemarahan di wajahnya telah menghilang, digantikan dengan ekspresi hati-hati. Bai Jie bertanya dengan wajah tidak percaya. Kau benar-benar mengenal kepala bank kami? Aku tersenyum dan menjawab, dia tidak bisa dibilang aku kenal. Itu adalah kekuatan sistem. Sekarang kau juga telah menjadi anjing penjilatku. Sebagai dewa pria.
Tentu saja, tidak ada yang mustahil di hadapan anjing penjilat. Sistem secara otomatis mengintervensi kenyataan, memungkinkanku untuk memiliki identitas tertentu selama aku membantumu menyelesaikan masalah. Di hati kepala Bang Li, aku adalah tokoh penting dari guru besarnya. Oleh karena itu, dia mendengarkan kecamanku dan masalah itu terselesaikan. Identitas ini otomatis menghilang. Bai Jie terkejut sampai mulutnya menganga setelah mendengar ini. Ini terlalu ajaib. Bibirnya yang merah menyala memancarkan pesona yang tak terlukiskan. Aku menatap bibirnya yang penuh dan montok dengan murah hati. Mataku memancarkan cahaya kekaguman. Bai Jie tiba-tiba teringat akan sistem. Nada pemberitahuan, dewa pria menyukai bibir tuan rumah. Hadiah 10 poin anjing penjilat. Mendengar pemberitahuan itu, rona merah langsung menghiasi wajah Bai Jie. Ye Feng ini benar-benar menyebalkan. Dia menatap bibirnya saat berbicara serius. Meskipun dia berpikir begitu di dalam hati. Dia tidak marah. Aku tersenyum dan berkata, "Kenapa? Tidak percaya? Kalau begitu aku akan memberimu demonstrasi langsung." Sambil berbicara, aku menghubungi telepon Zhang Zigang. Zhang Zigang adalah pemilik raksasa properti lokal, Yuanzi Property. Bahkan sebelum aku sempat berbicara. Dia sudah berkata dengan nada menjilat, "Tuan Ye, halo, ada yang bisa saya bantu?" Aku menyalakan pengeras suara agar Bai Jie bisa mendengar. Suara rendah hati di telepon membuatnya semakin terkejut. Dia dan Tuan Zhang sebelumnya hanya berhubungan melalui telepon. Suara serius dan agung itu terukir dalam benaknya. Tapi suara Tuan Zhang saat ini bahkan lebih rendah hati daripada saat menelepon kepala Ban Li tadi, dengan sungguh-sungguh menjilatku. "Sang kecil, pinjaman yang kamu urus sebelumnya di cabang Shangcheng mengalami sedikit masalah. Aku sudah bicara dengan kepala Ban Li, dia akan membantumu menyelesaikannya. Jangan salahkan Bai Jie lagi untuk masalah ini. Berikan aku sedikit muka, oke?" Zhang Zigang di ujung telepon langsung ketakutan setengah mati. "Tuan Ye, Anda mengatakan ini membuat saya merasa tersanjung. Seandainya saya tahu Nona Bai mengenal Anda. Bahkan jika saya memiliki 100 nyali, saya tidak akan berani. Jangan khawatir, saya pasti akan menyelesaikan masalah ini." Bai Jie melihat ekspresiku yang tenang dan damai, entah kenapa merasa wajahku sangat tampan. Ding! Terdeteksi kekaguman dari dalam diri Inang terhadap dewa laki-laki, hadiah 5 poin nilai simpanse. Setelah beberapa kalimat sederhana, aku menutup telepon. Tidak sampai 5 detik, telepon Bai Jie berdering. Seperti yang diharapkan, itu adalah panggilan dari Zhang Zigang. Bai Jie memegang telepon dengan gugup menatapku. Dia sendiri tidak menyadari suaranya menjadi hati-hati dan menjilat. Aku terkekeh dan berkata, "Lihat apa? Angkat saja. Jangan takut. Dia lebih gugup daripada kamu." Mendengar aku berkata demikian, Bai Jie mengangguk dan menekan tombol jawab. "Nona Bai, halo. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu Anda mengenal Tuan Ye. Sebelumnya ada banyak pelanggaran, mohon maafkan saya dan beri saya kesempatan untuk memperbaiki diri." Setelah Zhang Zigang meminta maaf selama lebih dari 10 menit, Bai Jie dengan acuh tak acuh menjawab, dengan mengangkat dagunya. "Sudahlah, Tuan Zhang. Karena sudah berlalu, jangan sebutkan lagi." Saat ini, Bai Jie merasa seperti telah makan buah ginseng. Seluruh tubuhnya nyaman. Disanjung dengan cermat oleh tokoh besar kota Jiang. Rasa puas dan pencapaian benar-benar membuat ketagihan. Mendengar dia akhirnya memaafkannya, Zhang Zigang menghela napas lega. Dia dengan cepat menyatakan kesetiaannya. "Benar, benar, sudah berlalu, sudah berlalu. Nona Bai benar-benar murah hati. Jangan khawatir, mulai sekarang Zhang kecil akan menjadi pelayan Anda. Siap sedia untuk perintah Anda." Suara Bai Jie menjadi sedikit lebih lembut, seolah-olah seorang tokoh besar berbicara kepada bawahannya. "Baiklah, sang kecil, jangan sungkan. Masih banyak kesempatan di masa depan." Setelah menutup telepon, Bai Jie masih belum puas, wajahnya memerah dan matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya masih terbayang perasaan saat berbicara di telepon tadi. Biasanya, saat menghadapi pelanggan dan pemimpin, dia selalu tersenyum dan berhati-hati melayani orang lain. Kapan dia pernah menikmati kebanggaan dihormati? Benar-benar lebih menyenangkan daripada memenangkan lotre. "Kak Ye, kamu terlalu hebat, bahkan bisa membuat tokoh besar seperti Tuan Zhang patuh seperti ini." Di matanya yang menatapku, tidak ada sedikit pun rasa meremehkan, hanya kekaguman yang tak bisa disembunyikan. "Apa hebatnya aku? Sudah kubilang itu semua berkat sistem." "Baiklah, masalahmu juga sudah kubantu selesaikan. Sekarang aku akan membantumu mencabut sistemnya. Kamu cukup menyetujuinya dengan pikiranmu." Aku mengeluarkan sistem pesonaku sendiri. Ding, otorisasi dewa laki-laki disetujui, sistem segera dicabut. "Apakah Anda yakin ingin mencabut?" Sebuah panel semi-transparan muncul di depan. Bai Jie tidak lagi terburu-buru untuk mencabut sistem seperti sebelumnya. Dia dengan ragu menatapku dan bertanya, "Kak Ye, jika sistem dicabut, apakah promosi yang dijanjikan kepala bank sebelumnya masih berlaku?" "Tentu saja berlaku. Jangan khawatir. Hal-hal yang terjadi di dunia nyata tidak akan berubah." "Benar?
Sekarang kamu seharusnya bisa melihat antarmuka pencabutan ikatan, kan? Langsung saja pilih, ya, dengan pikiranmu. Ini karena aku tidak mempertimbangkan dengan cermat dan mengikatkan sistem padamu tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Mendengar aku berkata dengan setengah bercanda, Bai Jie justru tidak senang, malah menunjukkan ekspresi ragu dan bimbang. Dengan suara bergetar dia bertanya, Kak Ye, bolehkah aku bertanya, jika aku menerima sistem ini, apa yang akan terjadi? Aku dengan bingung bertanya balik, menerima sistem? Bukankah kamu tidak menyukai sistem ini? Kilatan, seperti yang kuduga, terlintas di matanya. Hehe, wanita. Aduh, aku hanya bertanya saja. Apakah orang tidak boleh penasaran? Dia memutar-mutar tubuhnya dan bahkan mulai bermanja-manja. Apa yang akan terjadi? Kamu akan menjadi budak cintaku. Kamu harus berpikir jernih. Jika kamu benar-benar menerima sistem ini, kamu harus berpusat sepenuhnya di sekitarku. Uang yang kamu hasilkan harus digunakan untuk membeli hadiah dan melayaniku, meneliti masakan yang kusukai. Hal-hal yang kusukai, berikan nilai emosional yang penuh kapan saja dan di mana saja. Sederhananya, maksudnya, aku ingin mendengar perkataan yang kusukai, melakukan hal-hal yang kusukai, membuang harga diri dan ego kamu. Kebanggaan dan martabatmu ke samping, hidup sepenuhnya untukku, menjadi barang pribadiku. Meskipun Bai Jie sudah siap mental, dia tetap terkejut mendengar perkataanku. Bisakah kamu jangan menemuiku seperti itu? Menjadikanku barang pribadimu, wanita cantik seperti dia, bukankah biasanya dikejar dan disanjung oleh banyak pria? Dia selalu tinggi di atas, seperti seorang ratu yang mulia. Dia merasa mungkin hanya kepala cabang Li, direktur Zhang, orang-orang penting seperti itu, yang pantas mendapatkan sisi dirinya yang indah dan berharga untuk disanjung. Tetapi meskipun begitu, tidak sampai menganggap dirinya sebagai sebuah barang. Ini lebih menghina daripada menjadi seorang penjilat. Dia berkata dengan marah, Aku, secara pribadi, bagaimana bisa dianggap sebagai barang? Kamu sudah keterlaluan. Bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata seperti itu? Aku kira kamu orang baik. Kamu benar-benar tidak menghormatiku. Aku dengan santai menatap kulitnya yang putih, menimang kedua gunung yang tegak dan lembut itu, sampai dia selesai berbicara. Baru kemudian aku merentangkan kedua tanganku dan berkata dengan polos, Lihat, aku tidak memaksamu, kan? Bukankah sudah kubuka semua akses untuk mencabut sistem? Kamu tinggal klik terima saja. Dia membalas dengan marah, aku menerima atau tidak itu hakku. Aku tanya lagi padamu, apa untungnya bagiku jika aku melakukan ini? Aduh, mall sistem tidak perlu kubilang lagi. Kan? Selama nilai penjilatmu cukup tinggi, barang apapun di dalamnya bisa ditukar. Jangan meragukan kekuatan sistem, efek barang di dalamnya pasti sesuai dengan deskripsi dan semuanya adalah impian para wanita. Ingin terlihat lebih muda, kulit yang bagus, tubuh yang bagus, lebih kencang, singkatnya, pada akhirnya adalah membuat wanita menjadi lebih sempurna. Lebih menarik, Bai Jie mendengus dingin, dengan nada mengejek. Enak sekali kedengarannya. Semenarik apapun tetap saja untuk memuaskan nafsu menjijikan kalian para pria. Benar juga, pantas saja namanya sistem penjilat. Aku berkata sambil tersenyum. Justru untuk membuatmu menjadi lebih unggul, agar aku lebih menyukai dan mempermainkanmu. Mendengar perkataanku, Bai Jie hampir marah. Apa aku sakit? Aku masih bisa menerima kamu menyukaiku? Apa maksudnya suka mempermainkanku? Bisakah kamu sedikit menghormatiku? Sedikit kesan baik yang dia miliki padaku karena dua panggilan telepon tadi, seketika hilang semua. Aku menjawab tanpa basa-basi, menghormati? Kenapa aku harus menghormatimu? Kalau kamu mau mencabut sistem sekarang, pasti aku hormati kamu. Kalau memilih jadi penjilat, aku tidak akan menghormati sama sekali. Kamu ini apa? Hanya kamu yang berhak menjilatku? Masih mau aku menghormatimu? Apakah kamu menghormati ikan peliharaanmu? Menghormati tempat sampah di rumahmu? Mendengar perkataanku, suara Bai Jie bergetar karena marah. Sudah cukup, aku benar-benar tidak menyangka sebelumnya. Pikiranmu begitu gelap. Menggenggam, Bai Jie dengan tegas menyatakan, aku mati pun tidak akan mau sistem rusakmu ini. Aku menatap wajahnya yang cantik dan menawan itu, berkata dengan serius, kamu mengatakan ini. Sebenarnya aku juga tidak memintamu untuk mau. Kamu sekarang bisa langsung mencabut sistem, Nona Bai. Asalkan kamu mencabut sistem sekarang, aku akan segera memberikan permintaan maaf yang paling tulus. Semua perkataan tadi kutarik kembali. Bai Jie menggertakkan gigi dan berkata, tenang saja, aku pasti akan mencabut sistem. Hanya karena perkataan menjijikanmu tadi. Sebanyak apapun manfaatnya aku tidak akan menerima sistem rusak ini. Aku bertepuk tangan dan tertawa. Bagus, bagus. Nona Bai benar-benar punya tulang, sangat mengagumkan. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Cepat lepaskan sistem sampah ini. Detik berikutnya aku tiba-tiba teringat sesuatu. Menepuk keningku, berkata, lupa memberitahumu. Karena kamu mau melepaskan sistem, maka 100 juta esensi penjilat tidak jadi kuberikan padamu.
Bai Jie tadi hampir gila karena perkataanku. Sekarang tertegun mendengar perkataanku. Kamu bilang apa? 100 juta apa? Aku tersenyum menjelaskan, ini esensi penjilat. Setiap penjilat punya. Uangnya memang kuberikan padamu, tetapi hanya bisa digunakan untuk hal-hal yang berkaitan denganku. Tetapi ada juga manfaatnya untuk dirimu sendiri. Misalnya kamu ingin membeli villa besar agar aku nyaman tinggal, bisa menggunakan uang ini. Sekalian kamu juga bisa menikmati. Atau membelikanku mobil mewah, kalau aku tidak pakai kamu bisa pakai. Atau kamu pergi ke salon kecantikan membuat kartu. Karena ini untuk meningkatkan citra dan karismamu, agar lebih menarik bagiku, jadi esensi penjilat juga bisa digunakan. Tetapi kalau kamu menggunakan uangnya untuk pria lain, atau menggunakannya pada orang lain, itu tidak boleh. Mata Bai Jie memancarkan kilauan kegembiraan yang tak tertahankan. Aku melihat semua reaksinya, tidak bisa menahan tawa dalam hati. Wanita? Ya. Tadi perkataannya paling keras, begitu mendengar 100 juta langsung tenggelam. Ternyata membicarakan perasaan tidak sebaik membiarkan wanita menjilat diri sendiri. Rumah besar. Mobil mewah, inti keluarga reproduksi, menjadi lebih muda. Menjadi lebih cantik, Bai Jie semakin memikirkannya, semakin bersemangat. Ye Feng, jika aku menerima sistem ini, bisakah kamu memperlakukanku dengan lebih baik? Jangan selalu mempermalukanku dengan kata-kata itu. Bai Jie berkata sambil memelukku dengan inisiatif, dia bahkan menarik tanganku dan merajuk. Tangan kecil Bai Jie lembut dan kenyal, digenggam dan digoyang-goyangkan oleh tangan kecil seperti itu. Puncak gunung kembar itu bergetar di depan mataku, sangat indah. Sahabat baik di masa lalu, Dewi yang dulunya tak terjangkau, saat ini dengan menyedihkan memohon padaku. Jika itu dulu, aku akan menyetujui apapun yang dia katakan, tetapi sekarang aku hanya merasa lucu. Bai Jie, kendalikan dirimu. Bukankah kamu selalu tinggi hati di depanku sebelumnya? Mengapa tidak terus berpura-pura? Hanya 100 juta sudah membuatmu menunjukkan wujud aslimu, ingin menjadi pelacur sekaligus menjaga kesucian. Di dunia ini mana ada hal sebaik itu? Aku menarik tanganku dan menciumnya di bawah hidungku. Tangannya cukup harum. Bai Jie terus berpura-pura menyedihkan dan manis. Harum, kan, Kak Ye? Aku sudah membiarkanmu menyentuh tanganku. Bisakah kamu menyetujuiku? Sebelumnya dia masih berpikir sistem penjilat ini adalah penghinaan baginya. Ketika godaan 100 juta terpampang begitu telanjang di depan mata. Bai Jie meskipun di permukaan masih mempertahankan kekerasan kepala terakhirnya, sebenarnya hatinya sudah menyerah. Terutama dalam 2 tahun terakhir ekonomi lesu. Hari-hari Bai Jie juga sangat ketat. Gaji setiap bulan yang diterima, tidak lama kemudian sudah habis. Jangan lihat banyak pria yang mengincarnya, tetapi kebanyakan hanya ingin memanfaatkannya. Mereka yang benar-benar kaya hanya ingin bermain-main. Justru karena bekerja di bank, Bai Jie lebih tahu daripada siapapun apa arti uang tunai 100 juta. Dibandingkan dengan itu, apa ruginya aku mengatakan beberapa kata kasar dan menghinanya? Memikirkan hal ini, dia menatapku dengan penuh harap. Menunggu jawabanku. Padahal sebenarnya hatinya sudah siap, tidak peduli apapun yang aku katakan padanya. Kali ini dia tidak akan marah lagi. Tidak hanya tidak marah, tetapi juga akan mengikuti perkataanku. Untuk membuatku senang. Tanpa sadar, Bai Jie sedang memikirkan apa, aku akan mengatakannya dengan lebih belak-belakan. Tahu kenapa memberimu kesempatan untuk menjadi anjing penjilat? Ya? Kamu memang lebih cantik dari wanita biasa. Tubuhmu juga bagus. Dulu aku menyukaimu, ingin tidur denganmu. Tapi tahukah kamu apa arti 100 juta? Apakah kamu dilapisi emas atau berlian? Bahkan jika kamu masih asli, paling banter hanya puluhan ribu. Dengan 100 juta, wanita seperti apa yang tidak bisa kutemukan? Kemudian aku memutar kursi. Menepuk pahaku, berkata kepada Bai Jie dengan nada tenang. Duduklah. Bai Jie berdiri di sana tanpa bergerak. Aku berkata dengan malas, sistem induk ada padaku. Bahkan jika kamu tidak setuju, aku bisa memaksa untuk melepaskannya. Sambil berkata, aku tidak lagi melihat Bai Jie. Mengangkat pergelangan tangan dan mulai menghitung mundur. 3 detik kemudian, tubuh lembut menuliskan. Embusan aroma menerjang ke dalam pelukanku. Aku menundukkan kepala dan membenamkan wajahku dalam kelembutan. Dengan tenang merasakan detak jantung Bai Jie. Setelah beberapa saat, aku baru mengangkat kepala, melihat wajah Bai Jie yang sudah memerah. Aku berkata sambil tersenyum. Kamu biasanya makan apa? Kok nutrisinya bagus sekali. Bai Jie awalnya masih ingin mengatakan beberapa patah kata. Kata-kata keras untuk mendapatkan kembali harga diri. Tetapi melihat ekspresiku yang menikmati dan puas, hatinya tanpa sadar membangkitkan sedikit kekeras kepalaan. Dia mengulurkan jari dan dengan lembut mengetuk dahiku. Orang jahat, tidak akan memberitahumu. Aku terkekeh. Tidak memberitahu juga tidak apa-apa, toh kamu semua adalah anjing penjilatku. Ada banyak kesempatan untuk menggarapmu perlahan-lahan. Bai Jie merajuk dan memohon. Kak Ye, bisakah kamu jangan memanggilku anjing penjilat setiap saat? Aku dengan lembut membelai pinggang kecil Bai Jie yang lembut dan elastis, merasakan elastisitas luar biasa yang datang dari telapak tanganku. Sudah dipikirkan?
Bai Jie menggeliat pinggang kecilnya tanpa henti dan merajuk. Kak Ye, kamu menyebalkan. Orang sudah seperti ini, kamu masih sengaja menggodaku. Sesekali merajuk boleh saja. Terus seperti ini akan membuat orang kesal. Tahu, jawab pertanyaanku dengan jelas. Kamu tidak salah sangka. Bai Jie masih ingin merajuk. Kenapa? Tetapi ekspresiku menjadi dingin. Peringatan, peringatan. Dewa laki-laki memiliki kepuasan yang buruk terhadap Inang, bersiap untuk melepaskan sistem. Mohon Inang segera menjilat dewa laki-laki dengan sekuat tenaga. Pulihkan kepuasan secepatnya. Mendengar peringatan sistem, Bai Jie langsung ketakutan hingga wajahnya pucat. Dia tidak menyangka aku akan berbalik secepat itu, sama sekali tidak memberi muka. Sudahlah. Demi 100 juta, apa yang tidak bisa dilakukan? Memikirkan hal ini, Bai Jie mengulurkan kedua tangannya memeluk leherku, menunjukkan senyum paling tulus di wajahnya. Kak Ye, aku hanya suka uang. Aku memang wanita mata duitan. Lagi pula, dia munafik dan penuh kepalsuan. Dulu dia berpura-pura polos di depanmu, dan semua tentang kue yang mahal itu bohong. Sebenarnya aku ini orang yang menjijikan, tapi mulai sekarang, Kak Ye, aku hanya akan memujamu. Sungguh. Aku bersumpah, baru seperti ini benar, baru ini namanya Bai Jie yang sebenarnya. Aku suka, aku menunjukkan senyum puas, mencubit dagunya yang indah. Terdeteksi anjing manis Bai Jie, memenuhi syarat untuk pembagian esensi anjing manis, lalu ponsel Bai Jie segera memunculkan nada pesan singkat. Bai Jie melihat pesan singkat itu, merasa otaknya kosong, 100 juta sudah di tangan. Perasaan ini terlalu menyenangkan. Kak Ye, cubit aku. Apa aku tidak sedang bermimpi? Bai Jie melihat pesan singkat itu, merasa otaknya kosong. 100 juta sudah di tangan, perasaan ini terlalu menyenangkan. Kak Ye, cubit aku, apa aku tidak sedang bermimpi? Kamu mentransfer 100 juta untukku. Mendengar permintaan Bai Jie, aku tentu saja tidak sungkan, mencubitnya dengan keras. Bai Jie berteriak kesakitan. Sakit, sakit, Kak Ye, kamu mencubit di mana? Aku menyeringai jahat, masih bisa mencubit di mana lagi? Mencubit di tempat yang banyak dagingnya. Kemudian, nada bicaraku berubah dan mengingatkan, jangan lupa ini adalah esensi anjing manismu sendiri. Setiap goresan yang kamu buat akan dinilai oleh sistem. Jika gambarnya bagus, ada hadiah. Jika gambarnya tidak bagus, semakin efektif gambarnya. Semakin banyak hadiah yang diberikan sistem, Bai Jie langsung duduk mengangkang di hadapanku, menggunakan kedua lengannya untuk memijat leherku. Menempelkan bibirnya di telingaku dan bertanya, kalau begitu, Kak Ye, beritahu aku, bagaimana menggambarnya agar kamu senang? Menghadapi godaan Bai Jie, aku sama sekali tidak terpengaruh, hanya mencibir dan berkata, bagaimana agar aku senang? Jika aku harus mengajarimu, itu tidak menarik, itu berarti kamu tidak memenuhi syarat sebagai anjing manis. Aku memeluk tubuh Bai Jie yang harum dan lembut, mengatakan tidak ada reaksi itu tidak mungkin, tetapi wanita munafik ini sudah. Dengan sukarela menjadi anjing manisku, aku punya waktu untuk mengembangkannya perlahan. Bagaimana ini? Bai Jie bermanja-manja di pelukanku, memutar-mutar tubuhnya, membuatku sedikit geram, tetapi di sini adalah warnet. Aku segeram apapun juga tidak bisa melakukan apapun pada Bai Jie di sini. Melihat jam tangan sudah hampir jam 6 sore. Aku memutuskan untuk pergi jalan-jalan dulu, membeli sesuatu untuk diriku sendiri, meskipun di WeChat hanya ada beberapa ratus ribu. Tetapi bukankah ada anjing manis Bai Jie ini? Aku mengangkat tubuh Bai Jie, dengan lembut di wajahnya yang cantik. Menepuknya 2 kali, mengingatkan dengan nada tidak senang, jika tidak tahu, belajarlah. Luangkan lebih banyak pikiran, dengan syarat aku tidak merasa terganggu, setiap hari sebanyak mungkin waktu. Bersama denganku, amati kebiasaan dan kesukaanku, hal sesederhana ini masih perlu aku ajari? Kapan Bai Jie diperlakukan begitu rendah oleh seorang pria? 2 tamparanku memang tidak sakit, tetapi kekuatannya yang pas. Serta suara, plak, plak itu, membuat matanya tertutup lapisan rasa malu, tetapi memikirkan di kartunya. Sekarang ada 100 juta tergeletak di sana, raut wajah Bai Jie langsung kembali normal. 100 juta ah. Dia gemetar seluruh tubuh hanya dengan memikirkannya. Melihat reaksi Bai Jie, aku memutuskan untuk merangsangnya lagi. Oh iya, hampir lupa memberitahumu, esensi anjing manis dibagikan setiap bulan. 100 juta hanyalah gaji pokok, jika bekerja dengan baik masih ada bonus, tetapi jika bekerja tidak baik, tidak ada 1 sen pun. Dengan wortel ini tergantung di depan, masih takut anjing manis Bai Jie ini tidak akan berperilaku patuh. Benar saja, mendengar perkataanku, ekspresi wajah Bai Jie langsung cerah, dia tanpa basa-basi. Memijat leherku dan menciumiku dengan gila. Kak Ye, ayah malam, tuan, mohon tenang, Jie pasti akan bekerja dengan baik. Membuatmu nyaman setiap detik, berhenti, 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 aku dibuat berlumuran air liur oleh Bai Jie. Dengan jijik mengulurkan tangan di wajahnya, mendorongnya menjauh, dari telapak tangan terasa panas dan mati rasa. Bai Jie dengan akal menjulurkan, lidah kecil di telapak tanganku menjilat-jilat. Bai Jie, kamu menjijikan atau tidak? Sambil berkata begitu,
Aku menggunakan tangan, mengusap-usap di wajahnya, tetapi Bai Jie sama sekali tidak marah. Sepanjang proses mempertahankan senyum patuh, bekerja sama dengan gerakanku, beres dengan anjing manis Bai Jie ini. Suasana hatiku sangat baik, langsung membayar tagihan, turun dan pergi, melihat Bai Jie sekilas. Mata penjaga warnet langsung terpaku, wanita cantik level ini, bagaimana bisa muncul di sini? Dia sama sekali tidak bisa mengerti. Wanita cantik berkualitas tinggi seperti ini, bagaimana bisa menyukai seorang pengantar makanan? Setengah jam kemudian, di garasi bawah tanah Wanxiang City, setelah Bai Jie memarkir mobilnya. Dengan sangat sadar menggandeng lenganku, dengan sikap seperti burung kecil, "Kak mari kita jalan-jalan dulu di lantai 2, aku ingin membelikanmu sesuatu." Aku mencubit hidungnya yang mungil. Memutarnya 2 kali. "Oke, semua terserah kamu. Pokoknya aku hanya menunggu kamu menjilatku, tidak melakukan apapun." Lantai 2 Wanxiang City. Aku merangkul tubuh lembut Bai Jie dan keluar dari lift, aku bisa merasakannya. Sejak keluar dari lift, Bai Jie jelas menjadi lebih aktif, aku bercanda. "Kenapa? Lihat merek mewah jadi gatal, tidak tahan?" Bai Jie ketahuan pikirannya, lalu merajuk, "Tidak juga. Aku sedang memikirkan nanti mau membelikanmu apa." "Hehe. Tidak ada yang perlu malu, dulu aku dan Suro juga sering kesini. Setiap kali kesini dia akan berhati-hati." Begitu selesai berbicara, ekspresiku menjadi agak aneh, Bai Jie merasakan perubahanku. Dengan cepat bertanya dengan perhatian, "Kak kenapa? Kamu lihat ke sana?" Aku menepuk Bai Jie, menunjuk dengan dagu ke arah yang tidak jauh. "Toko Gucci." Bai Jie mengikuti petunjuk melihat ke sana, ekspresi di wajahnya juga menjadi agak aneh. "Bukankah itu Suro? Pria di sebelahnya itu siapa?" Saat itu Suro sedang berbelanja di toko dengan seorang pria. Aku berkata dengan nada datar, "Liu Haibo, kepala bagian pengajaran sekolah Suro." Seorang pria tua duda berusia 46 tahun, Bai Jie bertanya dengan pura-pura terkejut. "Ah? Kenapa Suro bersamanya? Bukankah dia bilang mau mengadakan pesta lajang untuk merayakan?" Saat ini Bai Jie tidak bisa menahan diri untuk merasa senang. Seolah-olah menemukan rahasia besar, aku berkata dengan nada mengejek, "Bukankah ini sedang merayakan? Dulu ada Zhang Zheng yang mengawasinya, dia tidak berani begitu terang-terangan, sekarang bagus. Akhirnya bisa terbang berdua dengan kekasih impian." Bai Jie bertanya dengan tidak percaya, "Kak maksudmu, Suro dia sudah dengan Liu Haibo bersama? Bukankah ini selingkuh saat menikah? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu?" "Dia kan guru," kata Bai Jie dengan tatapan jijik yang tidak disembunyikan. Aku mengejek, "Sebenarnya setengah tahun lalu aku sudah tahu." Lucunya, Suro si jalang ini selalu merasa dirinya menyembunyikannya dengan baik, setiap hari masih berakting di depanku. Sayang sekali dia tidak jadi aktor. Bai Jie sedikit membuka mulutnya, menatapku dengan terkejut. "Kak kamu sudah tahu setengah tahun lalu? Lalu kenapa kamu? Kenapa tidak membongkarnya? Ya kan?" Aku tertawa kecil, aku hanya penasaran. Ingin melihat dia bisa berakting sampai kapan, tidak kusangka dia benar-benar bisa berpura-pura. Terus berpura-pura sampai kami bercerai. Bai Jie terdiam sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati, "Kak apakah kamu masih membencinya sekarang?" Aku tersenyum menatap Bai Jie, tiba-tiba mencium pipinya. Tentu saja benci, pria mana yang dikhianati tidak akan benci di dalam hatinya? Makanya aku mempermainkan sahabatnya. Coba kamu pikirkan, kalau dia melihat sahabatnya yang dulu, yang hidupnya hampir sama dengannya tiba-tiba mewarisi banyak uang, betapa marahnya dia di dalam hatinya? Hehe, kedengarannya menyenangkan. Bai Jie tidak marah mendengar perkataanku. Malah terkikik, "Haha, pantas saja Kak mau mengubahku jadi anjing penjilatmu." Ternyata begini ceritanya. Melihat Bai Jie, aku berkata dengan santai, aku sudah melihat dengan jelas, kalian wanita tidak ada yang benar. Persetan dengan cinta omong kosong, pergi sejauh mungkin. Mulai sekarang aku akan mempermainkan kalian." "Oke, Kak kamu benar sekali, istrimu Suro memang jalang. Masih jadi guru, cih." Bai Jie dengan ekspresi jijik. Meludahi ke arah Suro, "Bai Jie, kamu si perempuan munafik juga tidak lebih baik. Tapi mulai sekarang aku akan mempermainkan wanita sepertimu. Tahu kenapa?" Aku mencubit dagu Bai Jie sambil tertawa kecil. "Wanita jalang lebih menyenangkan, karena banyak gaya, Kak Tenang saja, Bai Jie memang bukan wanita baik, tapi soal melihat wanita, pengalamanku sudah banyak. Kalau kamu suka mempermainkan wanita sepertiku, nanti sebanyak apapun akan aku carikan untukmu." Bai Jie mendongak menatap mataku. "Hahaha, bagus, Bai Jie kamu memang pintar. Ayo, kita belikan dulu pakaian bagus untukmu. Terima kasih Kak Tenang saja, sebentar lagi lihat saja bagaimana aku membuat Suro si jalang itu marah." Bai Jie terkikik. Ekspresinya lancang dan penuh pesona. 10 menit kemudian, di toko lain. Aku menunjuk kedua set gaun dan sebuah tas yang tadi dicoba Bai Jie. "Set ini. Dan set ini, bungkus semuanya." "Baik,
Tuan. Bai Ji tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Aku berkata dengan kesal, melamun saja. Bayar sendiri ya. Terima kasih, Kak Ye. Muah. Sekali belanja belasan juta, Bai Ji sangat senang sampai hampir terbang. Dia tanpa ragu memberi. Kuciuman di bibir merahnya yang seksi sebagai hadiah. Tindakan ini langsung membuat beberapa karyawan toko bingung. Ada apa? Setelah sekian lama ternyata wanitanya yang bayar sendiri. Kupikir prianya yang bayar. Tapi karena wanita ini yang mengeluarkan uang, kenapa dia terlihat sangat senang? Malah mencium pria itu. Setelah membayar, Bai Ji berinisiatif menggandeng lenganku, membuat asetnya yang besar menempel erat di lenganku. Aku meliriknya, sedikit malu juga dan berkata, pagi tadi di depan kantor catatan sipil, aku masih menutupi dadaku rapat-rapat. Karena takut kulihat. Kenapa sekarang begitu murah hati? Bai Ji memelintir lenganku erat-erat. Benar-benar menggosokkannya ke tubuhku. Dia merengek, aduh, Kak Ye, jangan mengejekku lagi. Aku ini cuma pelacur bermata keranjang. Dulu aku buta, tidak tahu kebaikan kakak. Sekarang aku tahu kakak sehebat ini, mana berani aku berpura-pura di depanmu? Hanya 2 gundukan sampah ini. Jarang kakak suka melihatnya, kenapa aku harus jual mahal? Dengan kekuatan kakak Ye, mau lihat yang seperti apa juga bisa. Hahaha, kata-katamu semakin enak didengar. Ada kemajuan, ada pemahaman. Pada saat yang sama, Bai Ji menyadari nilai, menjilatnya naik 10 poin. Suasana hatinya langsung menjadi lebih baik. Bai Ji tiba-tiba bertanya, Kak Ye, menurutmu Jalang Suro, sahabatku itu, sekarang di mana? Saat ini dia berbicara di depanku. Kata-kata yang menghina Suro, sudah tidak ada hambatan psikologi sama sekali. Tahu kalau aku sangat membenci Suro. Semakin dia berkata seperti itu, semakin aku senang. Semakin aku senang. Nilai, menjilatnya semakin cepat naik, semakin aku senang menghabiskan uang untuknya. Aku tersenyum dan bertanya, kenapa? Kamu merindukannya? Bai Ji tersenyum ceria dan berkata, merindukannya. Ingin membuatnya kesal. Xiao Bai, kamu sudah jadi jutawan, harus lebih bijaksana. Bai Ji berkata dengan marah. Tidak mau, aku memang picik. Setiap kali aku teringat Jalang Suro itu, dadaku sakit karena marah. Itu bukan sakit karena marah. Itu karena pertumbuhan berlebihan dan kendur. Bai Ji mengedipkan mata berairnya yang indah untuk menggoda. Kalau begitu, bantu aku menahannya. Aku yang digoda oleh siluman ini merasakan api menjalar di perut bagian bawah. Aku akan masuk dan memilihkan 2 jam tangan untukmu. Aku tidak sungkan dan mengangguk, dengan bersemangat berjalan menuju toko. Selamat malam, Tuan dan Nyonya. Selamat datang di Patek Philip. Ada yang bisa saya bantu? Aku juga tidak sungkan. Langsung menyebutkan modelnya. Baik, Tuan. Kebetulan kami memiliki stok yang tersedia. Hanya saja harganya agak mahal, jadi tidak kami pajang. Apakah Anda ingin melihatnya? Bai Ji di samping berkata dengan sedikit tidak senang, tentu saja kami ingin melihatnya. Datang ke sini memang untuk membeli jam tangan, kan? Tidak melihat bagaimana mau membeli? Saat ini dia masih memiliki lebih dari 90 juta uang tunai di kartunya. Berbicara pun jadi sangat percaya diri. Di dekat konter tidak jauh dari sana, Suro yang sedang menggandeng lengan Liu Haibo menunjukkan ekspresi terkejut dan tidak terduga. Ye Feng, Jie, kalian? Kenapa kalian ada di sini? Terutama saat melihat Bai Ji benar-benar menggandeng lenganku dan begitu akrab denganku. Wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Liu Haibo di sampingnya, saat melihat Bai Ji di sisiku, langsung berbinar matanya. Kilatan keserakahan terlihat. Melihat wajah Suro yang jelek, aku merasa sangat senang dalam hati. Wah, kebetulan sekali. Kalian juga jalan-jalan? Saat ini Suro juga melepaskan lengan Liu Haibo dan dengan cepat berjalan ke hadapan mereka berdua. Kebetulan apanya? Aku bertanya padamu. Kenapa kalian berdua bersama? Suro melihat Bai Ji di depannya masih menggandeng lenganku dengan begitu mesra. Wajahnya menjadi semakin jelek. Aku tidak memanjakan kebiasaan Suro dan langsung membalas. Kamu siapa? Apa harus kujawab kalau kamu bertanya? Kita kenal? Suro melototiku dengan tajam. Dia mengabaikanku dan terus menatap Bai Ji. Jie, apa maksudmu? Bai Ji sengaja berpura-pura bodoh. Xiaoro, aku menemani Kak Ye jalan-jalan. Katanya mau beli jam tangan. Aku membantunya melihat-lihat. Kenapa? Suro berkata dengan bersemangat. Kalian berdua jalan-jalan? Itu. Sebenarnya aku berencana mengatakannya padamu beberapa hari lagi. Tapi tidak menyangka bertemu di sini. Kalau begitu aku akan terus terang saja padamu. Aku ingin mengejar Kak Ye. Kamu tidak keberatan, kan? Bagaimanapun kalian sudah bercerai. Apa? Kamu mengejar Ye Feng? Bai Ji, kamu tidak sakit, kan? Kamu tidak tahu dia orang seperti apa? Dia, apa yang pantas untuk dikejar darinya? Lagi pula, Bai Ji, kita ini sahabat. Bertahun-tahun bersahabat, sekarang kamu mengejar mantan suamiku? Apa yang kamu pikirkan? Suro mendengar kata-kata Bai Ji,
Dia hampir tidak percaya dengan telinganya sendiri. Bai Ji itu orang seperti apa? Orangnya cantik, pekerjaannya juga bagus, biasanya pandangannya sangat tinggi. Orang sepertiku ini bisa dia taksir? Melihat Suro terus-menerus bertanya padaku, aku dengan malas berkata dari samping. Suro, apa kamu sakit? Aku diam saja masih mendingan. Begitu membuka mulut, malah semakin membuat Suro marah. Suro mendengar perkataanku, langsung naik pitam. Dia membentakku, Ye Feng, diam kamu. Apakah kamu punya hak untuk bicara di sini? Aku berbicara dengan Jie Jie, apa urusanmu? Aku terkekeh. Sambil berkata, aku langsung memeluk pinggang Bai Jie. Hehe. Kamu bicara seperti itu? Bai Jie adalah wanitaku, menurutmu ini ada urusanku atau tidak? Melihat tindakanku ini, Suro hampir pingsan karena marah, dia memang sudah bercerai denganku. Tapi ini tidak berarti aku bisa seenaknya mencari wanita. Apalagi aku malah mendekati sahabatnya, ini sudah keterlaluan. Ye Feng, jauhkan tangan kotormu, jangan sentuh Jie Jie. Sambil berkata, Suro maju untuk meraih lenganku. Perkataanku tadi. Bai Jie adalah wanitaku benar-benar membuatnya terpancing. Bai Jie itu orang seperti apa? Meskipun mulutnya tidak mau mengakuinya. Suro juga tahu, kalau soal wajah dan tubuh, Bai Jie jauh lebih baik darinya. Aku sebagai mantan suaminya. Dia bisa menerima aku mencari wanita lain, tapi tidak bisa menerima aku mencari wanita yang lebih cantik darinya. Dalam alam bawah sadarnya, aku ini pecundang kelas bawah. Bagaimana bisa mendapatkan wanita sebaik ini? Apalagi wanita ini ternyata adalah sahabatnya sendiri. Dalam perjanjian perceraian kami tertulis dengan jelas, dia bercerai tapi tidak pindah rumah. Lagi pula, menyewa rumah di luar juga butuh uang, dan rumah yang disewa juga tidak sebagus villa yang sekarang ditinggali. Tapi jika Bai Ji bersamaku, bukankah dia juga akan ikut tinggal di sini? Bagaimana dia bisa menerima ini? Aku mencibir, dengan wajah tidak peduli berkata, Cih, apa kamu pikir aku mau menyentuhnya? Dia sendiri yang murahan, memaksa diri untuk mendekat. Apa yang bisa kulakukan? Selesai bicara, aku melepaskan tanganku dari pinggang Bai Jie, menunjukkan ekspresi jijik. Mendengar perkataanku, Suro hampir tidak percaya dengan telinganya sendiri. Apa? Ye Feng, apa yang kamu katakan? Berani kamu ulangi sekali lagi? Kamu sudah gila? Tadi bilang apa? Berani bilang Bai Jie murahan? Berani-beraninya kamu ini sampah rendahan, punya hak apa untuk mengatakan Bai Jie begitu? Pada saat ini, Liu Haibo yang sedari tadi menonton pertunjukan dari samping segera maju. Dengan wajah marah berkata, Ye Feng, jaga bicaramu. Perhatikan sopan santunmu, bagaimana bisa berbicara seperti itu kepada wanita cantik? Melihat Liu Haibo mendekat. Aku berpura-pura terkejut berkata, Ayo, bukankah ini Direktur Liu? Aku pikir siapa? Ada apa? Datang bersama mantan istriku untuk memilih hadiah pertunangan? Melihat aku berbicara dengan nada sinis kepada Liu Haibo, Suro langsung membela. Ye Feng, diam kamu, apa urusanmu? Jangan lupa kita sudah bercerai. Aku bersama siapa? Bukan urusanmu. Benar, kamu juga tahu kalau kita berdua sudah bercerai. Lalu aku bersama siapa juga bukan urusanmu? Benar kan? Xiao Bai, sambil berkata. Aku dengan seenaknya mengacak-acak rambut lembut Bai Jie, seolah sedang membelai hewan peliharaan kecil. Suro menatapku dengan ganas. Sambil menggertakkan gigi berkata, aku tidak peduli kamu bersama siapa, tapi kalau bersama Jie Jie aku harus peduli. Ye Feng, berkacalah dulu, dasar pengantar makanan. Kamu sama sekali tidak pantas untuk Jie Jie, kamu masih berani memarahi Jie Jie? Ye Feng, coba berani kamu memarahi sekali lagi. Berani kamu? Percaya atau tidak aku akan menamparmu? Aku dengan geli berkata, kamu peduli? Kamu bisa mengaturku? Suro, daripada kamu bersikeras denganku di sini. Lebih baik kamu tanya saja baik-baik ke sahabatmu itu, apa dia sendiri yang dengan sengaja menawarkan diri untuk main-main denganku. Mendengar aku mengatakan hal sekeji itu tentang Bai Jie, Suro tidak bisa menahan diri dan langsung menyerangku. Ye Feng, berani kamu mengatakan Jie Jie begitu? Hari ini aku harus membunuhmu. Melihat adegan ini, Bai Jie segera berdiri di depanku dan menghentikan Suro. Xiaoro, jangan. Suro langsung tercengang. Bahkan Liu Haibo dan beberapa karyawan toko juga ikut tercengang. Wanita ini sangat cantik, tapi kenapanya terlihat sangat tidak normal, dipermalukan oleh seorang pria di tempat umum dengan kata-kata seperti itu. Bukan hanya tidak cemas, malah membela pria ini, Suro melihat Bai Jie menghalangi dirinya. Ekspresi tidak percaya terpancar di wajahnya, dia menunjukku dan bertanya pada Bai Jie. Apa yang kamu lakukan menghalangiku? Apa kamu tidak mendengar apa yang dia katakan tadi tentangmu? Kamu masih melindunginya? Xiaoro, apa yang Ye Ge katakan benar, akulah yang berinisiatif datang untuk dia mainkan. Masalah ini memang tidak bisa menyalahkan Ye Ge, kata Bai Jie sambil berbalik menatapku dengan lembut, tubuhnya kembali mendekat. Mendengar perkataan Bai Jie, tubuh Suro bergoyang dan hampir pingsan. Ada apa? Apakah ini mimpi? Apa yang baru saja dikatakan Bai Jie? Dia adalah orang yang sangat sombong.
Mampu mengatakan hal seperti itu, Suro menunjukku dan bertanya dengan garang. Jie, katakan yang sebenarnya padaku, apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa dia pegang? Suro, setelah bercerai, mengapa kamu masih peduli tentang ini? Mendengar perkataan Bai Jie, Suro akhirnya mengerti, ternyata sahabatnya memang sukarela bersamaku. Hanya saja dia tidak bisa memikirkan mengapa orang miskin dan sampah sepertiku memiliki kemampuan untuk membuat Bai Jie mengejarku. Namun, ketika dia berpikir bahwa sahabatnya mencari pria yang tidak dia inginkan, Suro saat ini merasa sedikit bangga. Dia berkata dengan sinis, baiklah, aku sudah mengerti. Bai Jie, kamu benar-benar memilih pria ini. Baiklah, aku tidak peduli. Kalian berdua lakukan apapun yang kalian inginkan. Setelah mengatakan ini, Suro ingin menarik Liu Haibo pergi. Dia benar-benar tidak ingin melihat kami berdua lagi. Namun, pada saat ini, seorang petugas toko keluar dari dalam dan bertanya, Tuan, jam tangan yang Anda minta sudah dibawa, apakah Anda masih ingin melihatnya sekarang? Aku belum berbicara. Bai Ji mengambil langkah pertama dan berkata, lihat, mengapa tidak melihat? Baiklah Nyonya, karena jam tangan ini bernilai 3,2 juta, cukup mahal. Perlu dibantu oleh petugas toko kami untuk dicoba, silakan datang ke sini. Melihat adegan ini, Suro, yang awalnya bersiap untuk pergi, tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Melihatku benar-benar bersiap untuk mencoba jam tangan itu. Matanya menunjukkan ekspresi jijik, cih, benar-benar bisa berakting. Jam tangan seharga 3,2 juta berani dicoba? Jam tangan ini sangat cantik, Yege, kamu benar-benar memiliki selera yang bagus. Di bawah pantulan cahaya, plat jam tangan ini tampak seperti langit malam yang misterius. Di langit biru tua, bertaburan bintang-bintang yang berkilauan, indah dan fantastis. Suro, yang mengamati dengan dingin di samping, tidak bisa menahan diri untuk mengejek, Ye Feng. Karena jam tangan ini sangat bagus, belilah. Aku mengangkat kepala dan meliriknya. Wajahnya sengaja menunjukkan keterkejutan. Hei, kamu belum pergi? Suro melipat tangannya di dada, mendengus. Ye Feng, apakah aku pergi atau tidak, itu urusanmu? Aku mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Benar, bukan urusanku. Hei, Suro, kalau begitu apakah aku membeli jam tangan ini atau tidak? Itu urusanmu? Ejekan di wajah Suro semakin kuat, Ye Feng. Aku menemukan bahwa kamu sekarang lebih tahan, berani membantahku, kamu hebat Ye Feng. Tenang saja, aku tidak peduli padamu, aku hanya penasaran. Seseorang yang mengantar makanan sehari, paling banyak menghasilkan 100 lebih, berani mencoba jam tangan seharga 3 juta lebih? Aku tidak tahu dari mana keberanian itu berasal, aku mengabaikannya, tetapi melihat Bai Ji dan berkata, jam tangan ini lumayan. Bai Ji mendengar dan bertanya berulang kali, beli yang ini saja? Tidak lihat yang lain? Jika kamu tidak mengatakan itu, aku hampir lupa, mengeluarkan sebuah jam tangan wanita yang indah. Aku langsung mengambil jam tangan itu, mengangkat pergelangan tangan Bai Ji dan memakainya, menggenggam tangan kecil Bai Ji yang lemah. Melihat jam tangan wanita yang indah di pergelangan tangannya, aku tidak bisa menahan diri untuk memujinya. Hei, cantik. Melihat jam tangan wanita yang indah dan mempesona di pergelangan tangannya, Bai Ji bertanya dengan ekspresi terkejut. Yege, apakah ini yang kamu pilih untukku? Bagaimana? Seleraku bagus kan? Jam tangan ini memang murah, hanya 400.000 lebih. Tapi sangat cocok dengan aura MU. Suro selalu berdiri di samping, melihatku berakting di sana. Saat ini, mendengar aku mengatakan bahwa harganya hanya 400.000 lebih, dia tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Aduh, seseorang benar-benar tidak tahu siapa dirinya. Mengendarai sepeda listrik butut seharga 3.000 lebih, setiap hari mengantar makanan. Malah meremehkan jam tangan seharga 400.000 lebih. Aduh Ye Feng. Mengapa aku tidak menyadari bahwa kamu begitu pandai berakting sebelumnya? Aku tahu, sebelumnya karena aku yang mengendalikanmu. Semua sifat burukmu disembunyikan. Sekarang setelah bercerai, kamu menunjukkan jati dirimu ya? Liu Haibo di sampingnya mendengar perkataannya. Sambil mendorong kacamatanya ke pangkal hidung, dia memasang tampang orang tua yang bijak, menggelengkan kepalanya dan berkata, Suro, saya selalu katakan, anak muda zaman sekarang terlalu gegabah. Selalu ingin mendapatkan sesuatu tanpa usaha, ingin langsung sukses besar, tidak mengerti bahwa makan harus setahap demi setahap, setelah mendapatkan sesuatu. Ah, menyedihkan, sungguh menyedihkan. Mendengar perkataan Liu Haibo, Suro segera berkata, Pak Kepala, kenapa Anda merasa kasihan pada orang seperti dia? Orang seperti dia seumur hidupnya juga hanya akan sampai level ini saja. Bagaimana bisa dibandingkan dengan tingkatan Anda? Ah, sekarang kamu tahu kan kenapa dulu saya hidup bersamanya. Tidak merasa tersiksa lagi, awalnya masih berpikir bagaimana cara mengubahnya. Tapi semakin lama semakin jelas terlihat. Orang seperti ini memang tidak bisa diperbaiki. Jika saya terus hidup bersamanya, saya pasti akan dibuat marah sampai mati.
Sambil menggandeng tangan Bai Jie, aku mengagumi pergelangan tangannya yang putih dan arloji yang indah. Hingga Suro selesai bicara barulah aku tersenyum dan berkata. Terdengar suara cekikikan, lalu Bai Jie menimpali. Benar. Pasti karena tidak mampu membeli, jadi iri. Mendengar perkataan Bai Jie, Suro seketika tidak senang. Wah, Bai Jie, hebat juga kamu ya. Beberapa jam tidak bertemu, sudah jadi orang Changhang ya? Arloji seharga 3 juta lebih aku memang tidak mampu beli. Seolah-olah kamu mampu saja. Mendengar perkataan Suro, Bai Jie mendekat ke telingaku dan berkata, Kak Ye, aku pergi sebentar ya, akan segera kembali. Mencium aroma tubuh Bai Jie yang memikat, aku merasa api di dalam diriku hampir tidak bisa dikendalikan lagi. Baiklah, pergilah, jangan berlama-lama. Hari sudah malam, cepat pulang. Bai Jie menciumku sekilas. Adegan ini dilihat oleh Suro dan Liu Haibo, yang pertama kembali marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, yang terakhir matanya penuh dengan rasa iri. Sialan, seorang pengantar makanan, ternyata bisa mendapatkan wanita berkualitas tinggi seperti ini. Benar-benar menyia-nyiakan pemberian Tuhan. Baiklah, Bai Jie langsung mengeluarkan kartu banknya. Saya mau kedua arloji ini, gesek kartunya. Pegawai toko yang sedari tadi hanya menonton. Melihat Bai Jie langsung datang untuk membayar, ekspresi terkejut dan tidak percaya muncul di wajahnya. Dia bertanya dengan ragu. Nona, apakah Anda yakin ingin membeli kedua arloji ini? Bai Jie mendesak. Iya, tolong segera selesaikan pembayaran, sebentar lagi pacarku sudah tidak sabar menunggu. Melihat ekspresi wajah Suro dan Liu Haibo yang menarik, aku merasa seperti sedang menikmati sebuah drama. Hahaha, perasaan ini sungguh menyenangkan. Gesekan kartu berhasil. Bai Jie baru pertama kali membeli barang mewah seperti ini, sekali belanja 3,68 juta. Rasanya seperti mimpi. Pada saat yang sama, aura yang tak terlukiskan terpancar dari dirinya. Meskipun tidak berwujud, namun semua orang di sekitarnya dapat merasakannya dengan jelas. Terutama Suro yang berada di sampingnya. Saat bersama Bai Jie di pagi hari, dia tidak merasakan apa-apa. Namun melihat Bai Jie memakai Patek Philippe, Suro merasa seperti tidak mengenalnya. Adapun Liu Haibo yang berada di sampingnya, saat ini matanya berbinar melihat Bai Jie, sudah cantik. Ternyata juga sangat kaya, ini benar-benar wanita kaya dan cantik. Memikirkan hal ini, dia melirik ke arahku, kali ini, rasa iri di matanya. Hampir tidak bisa disembunyikan, seorang pengantar makanan, mengapa bisa memiliki wanita berkualitas seperti itu? Dia seorang kepala bagian pengajaran di sekolah menengah unggulan kota, status dan kedudukannya jauh lebih tinggi. Dibandingkan diriku yang rendah ini, Bai Jie seharusnya memilihnya. Mungkinkah hanya karena aku lebih muda? Sebaliknya, reaksi Suro jauh lebih sederhana dan langsung. Melihat Bai Jie selesai menggesek kartu, Suro akhirnya tidak bisa menahan diri dan mengubah ekspresinya berkata, Bai Jie, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini? Sambil berkata, matanya terus menatap arloji di pergelangan tangan Bai Jie, dia hari ini berjalan-jalan dengan Liu Haibo. Sebenarnya juga ingin membeli Patek Philippe, tentu saja bukan yang dipakai Bai Jie, melainkan yang paling murah. Namun meski Patek Philippe yang paling murah, harganya juga 90.000, Liu Haibo sudah menemaninya berjalan-jalan seharian. Juga tidak rela membelikannya. Namun Suro juga sadar, Liu Haibo hanyalah seorang pemimpin kecil di sekolah. Menyuruhnya mengeluarkan beberapa ribu untuk membelikannya hadiah kecil masih bisa, tapi arloji seharga 10.000 lebih jangan harap. Tapi masalahnya Bai Jie juga orang biasa. Dulu semuanya sama, Suro meski tidak mampu membeli. Juga merasa tenang, toh semuanya juga tidak mampu membeli. Tapi sekarang Bai Jie ternyata punya uang. Sekali belanja 3,6 juta lebih, membeli 2 arloji dengan mata tertutup, 3,6 juta lebih. Bahkan di kota lapis kedua seperti Jiangzhou, itu sudah cukup untuk membeli rumah yang bagus, tetapi Bai Jie hanya membeli 2 jam tangan. Bagaimana dia berani? Bagaimana dia tega? Suro tahu Bai Jie masih menyewa rumah. Dalam hal ini, dia selalu memiliki keunggulan psikologis. Lalu kenapa kalau Bai Jie lebih cantik darinya? Lalu kenapa kalau dia bekerja di bank, bukankah dia masih harus menyewa rumah? Sedangkan dia di kota ini memiliki rumah sendiri. Tapi sekarang, sedikit keunggulan psikologis Suro ini langsung dihancurkan oleh pengeluaran Bai Jie yang lebih dari 3,6 juta tadi. Mendengar perkataan Suro, Bai Jie berbalik dan berkata kepadanya sambil tersenyum. Aku dapat bonus besar. Suro bertanya dengan tidak percaya. Kamu dapat bonus besar? Berapa banyak bonus yang kamu dapat sehingga berani membeli sebanyak ini? Lagi pula, lebih dari 3,6 juta untuk apa? Lebih baik membeli rumah daripada membeli ini. Yang penting, Bai Jie, kamu masih membelikan untuk Ye Feng. Dia seorang pengantar makanan. Pantas memakai jam tangan sebagus ini. Mendengar perkataan Suro,
Bai Jie dengan sengaja bertanya, beli rumah? Kenapa aku harus beli rumah? Untuk ditinggali? Bukankah kamu masih menyewa rumah? Sekarang aku adalah wanita KIE, tentu saja aku harus pindah dan tinggal bersamanya. Dia punya rumah. Kenapa aku harus beli rumah? Sekarang kondisi properti sedang tidak bagus, selalu turun. Aku tidak mau beli. Melihat wajahku yang mulai tidak sabar, Bai Jie dengan cepat berlari kecil menghampiriku dan menggandeng lenganku, berkata, KIE, kita mau jalan-jalan lagi atau pulang? Aku terkekeh dan berkata, pulang. Oh iya. Beli beberapa lauk di jalan, pulang temani aku minum. Mendengar perkataan Bai Jie, wajah Suro langsung berubah sangat jelek, dia langsung merentangkan tangannya menghalangi kami. Berhenti. Bai Jie, apa yang kamu katakan tadi? Kamu mau tinggal di rumahku? Saat itulah aku berbicara. Suro, apa yang kamu katakan tadi? Rumahmu? Kamu salah paham ya? Bagaimana perjanjian perceraian kita ditulis? Betul? Aku mengizinkanmu bercerai tapi tidak pindah rumah. Tapi rumah ini milikku, aku mau membawa siapa pulang. Apa urusanmu? Dada Suro naik turun dengan hebat, dia menggertakkan gigi dan berkata, Ye Feng, kamu sengaja ya? Aku tidak peduli kamu membawa siapapun pulang. Tapi Bai Jie adalah sahabatku. Kamu tega padanya? Apa kamu tidak merasa tidak tahu malu? Dan lagi, kamu berani membiarkan seorang wanita membelikanmu jam tangan semahal ini? Dia berani membeli dan kamu benar-benar berani menerima? Kenapa muka kamu setebal ini? Aku tega padanya. Suro, kamu lucu sekali. Apa kamu tidak mendengar apa yang dia katakan tadi? Dia sendiri yang menyerahkan pedangnya dan memberikannya padaku. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Mendengar aku mengatakan hal seperti ini lagi, Suro hampir meledak di tempat, dia benar-benar kehilangan kendali. Ye Feng, hari ini aku benar-benar melihatmu, kamu benar-benar pria menjijikan. Pergi sana dan mati. Melihat Bai Jie yang masih sedikit manis dan bersandar di sampingku. Suro benar-benar tidak tahan lagi, dia berbalik badan dan mengibaskan rambutnya, langsung melangkah pergi dengan cepat. Liu Haibo melihat Suro pergi dengan marah. Dia segera berteriak sambil mencoba mengejarnya, Xiaoro, tunggu aku. Setelah berjalan beberapa langkah, seolah teringat sesuatu, dia berbalik kembali dan mengeluarkan kartu nama dari sakunya, menyerahkannya kepada Bai Jie. Nona Bai, pertama kali bertemu, nama saya Liu Haibo. Adalah kepala sekolah-sekolah menengah ke-7 Jiangzhou. Dalam bidang pendidikan Jiangzhou, saya masih memiliki sedikit hubungan, jika ada kerabat atau teman yang ingin bersekolah. Jika ada apa-apa, telepon saja saya, kamu dan Suro kan sahabat, berarti kamu juga teman Liu Haibo saya. Jangan sungkan. Bai Jie menerima kartu nama Liu Haibo sambil tersenyum, dan melambaikan tangannya padanya. Oke, kalau begitu saya berterima kasih dulu, Kepala Liu. Baik. Sampai jumpa. Liu Haibo dengan gaya pemimpin melambaikan tangannya kepada Bai Jie, dan berbalik pergi dengan cepat. Melihat punggungnya yang pergi, aku berkata dengan penuh minat, kepala Liu ini cukup menarik. Bai Jie bertanya dengan hati-hati dan menyanjung. KIE, kamu tidak marah aku menerima kartu namanya kan? Aku mencibir dengan nada meremehkan. Cih, dasar rubah kecil. Apa aku tidak tahu pikiran kecilmu itu? Tapi jika ingin berurusan dengan pria tua ini, kamu harus berpikir jernih. Jangan sampai nanti tidak bisa mengatasinya dan kembali ke sisiku sambil menangis, membiarkanku membantumu membereskan kekacauan. Bai Jie adalah wanita yang sangat cerdas. Setelah melihat keberadaan sistem penjilat yang melawan surga ini, aku tidak percaya dia akan melirik. Pria selain dirinya sendiri, dia tidak menolak Liu Haibo. Tujuannya hanya satu. Menggantung pria tua ini untuk membuat Suro iri. Lalu apa tujuan melakukan ini? Perlu ditanyakan? Ingin membuatku senangkan? Ini bukan teh hijau sama sekali. Jelas adik perempuan yang pengertian. Bai Jie berkata sambil tersenyum, dengan sedikit kilatan licik di matanya. Tenang saja. Orang tua bangka yang merasa punya sedikit kekuasaan dan sok tahu seperti ini sudah sering kulihat. KIE, lihat saja bagaimana aku mempermainkannya. Baiklah, aku akan menunggu dan melihat. Sesampainya di rumah, aku mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Begitu masuk, aku melihat lampu menyilaukan menyala. Suro sedang berbaring di tempat tidur sambil bermain ponsel. Dia mendengar suara pintu rumah terbuka. Awalnya, dia menahan diri dan pura-pura tidak mendengar. Tapi, mendengar Bai Jie sibuk di dapur dan mengobrol serta tertawa bersamaku, hatinya semakin panas. Jelas-jelas dia adalah nyonya rumah ini. Tapi sekarang sahabatnya malah bertingkah seperti di rumah sendiri. Suara-suara rayuan itu seperti duri yang menusuk hatinya. Bai Jie mengangkat gelas anggur dan berkata dengan suara manja, Ayo, KIE. Ini yang saya beli di toko minuman pinggir jalan. Saya tidak yakin asli atau tidaknya. Coba kamu cicipi. Mendengar ini, Suro benar-benar tidak tahan. Dia langsung bergegas ke ruang tamu dan melihat hidangan mewah yang tersaji di atas meja makan. Hal yang paling membuat Suro merasa terganggu adalah sebotol Moutai Feitian yang sudah dibuka. Harganya paling murah 2.500 per botol. Setara dengan setengah gaji bulanannya. Melihat pemandangan ini, Suro langsung merasa sangat tidak adil.
Aku tidak mempedulikannya dan dengan santai mengangkat gelas anggur, lalu menyesapnya dengan nikmat. Suro melipat kedua tangannya di depan dada dan berkata dengan nada mengejek, "Ye Feng, lumayan juga kamu. Pagi tadi baru saja bercerai denganku, malamnya sudah mulai bersenang-senang. Jam tangan seharga lebih dari 3 juta sudah dipakai, anggur mahal juga sudah diminum. Wah, lumayan juga kehidupanmu." Aku meliriknya dan berkata sambil tersenyum, "Suro, kau benar juga. Dulu aku selalu dikekang olehmu, melakukan apapun selalu salah. Bahkan bernapas pun salah. Awalnya, aku benar-benar mengira kalau aku orang yang buruk, penuh dengan kekurangan. Sekarang setelah bercerai denganmu, aku baru sadar kalau ternyata aku juga tidak sepenuhnya tidak berguna. Setidaknya di mata sahabatmu, Kak Bai Jie. Aku masih punya kelebihan. Benar kan, cantik?" Sambil berbicara, aku mencubit pipi Bai Ji yang lembut. Setelah mencubitnya, aku merasa lumayan. Jadi, aku langsung menariknya ke dalam pelukanku, mendudukannya di pangkuanku, menikmati kelembutan dan keharumannya. Melihat pemandangan ini, Suro kembali marah dan kehilangan kendali. Dia menunjukku dan berkata, "Ye Feng, punya malu sedikit bisa tidak? Aku masih ada di rumah ini. Kalian berdua pasangan hina, bermesraan di depanku." Menganggapku tidak ada, melihat ekspresi Suro yang marah, aku berkata dengan santai, "Lucu sekali, Suro. Jangan lupa, ini di rumahku. Sekarang aku seorang pria lajang, di rumah sendiri, bermesraan dengan wanitaku. Apa masalahnya? Apa melanggar hukum? Jangan lupa. Bercerai tapi tidak pindah adalah usulanmu sendiri. Aku tidak memaksamu untuk tinggal di sini. Kalau kau tidak suka melihatnya, kau bisa pindah sekarang." Kata-kata ini membuat Suro hampir pingsan karena marah. Namun, meskipun sangat marah, dia harus mengakui bahwa apa yang kukatakan ada benarnya. Bercerai tapi tidak pindah memang usulannya. Karena dia punya perhitungan sendiri. Pertama, rumah atas namanya sekarang masih disewakan. Setiap tahun setidaknya ada pendapatan sewa lebih dari 20.000. Tinggal di sini bisa menghemat uang itu. Kedua, tempat ini dekat dengan sekolah tempat dia bekerja. Sehari-hari berangkat dan pulang kerja juga mudah. Ketiga, setelah bertahun-tahun bersamaku, dia merasa sudah sepenuhnya mengendalikanku. Bahkan setelah bercerai, di rumah ini tetap dia yang berkuasa. Dia bisa terus menikmati kenyamanan yang diberikan olehku, seperti membereskan rumah dan memasak, dan juga bisa secara terang-terangan bersama dengan Liu Haibo. Bisa dibilang dia mendapatkan semua keuntungannya. Sayangnya, apa yang dia pikirkan sangat indah, tetapi perkembangan setelah perceraian benar-benar menyimpang dari apa yang dia bayangkan. Suro terdiam karena kata-kataku. Dia ingin pindah sekarang, tetapi tidak rela melepaskan rumah gratis itu. Setelah berpikir, dia berkata kepada Bai Jie, "Kakak, aku tidak tahu kapan kamu dan Ye Feng mulai berhubungan. Sekarang aku hanya ingin bertanya satu hal kepadamu. Sebenarnya apa bagusnya pria ini? Kamu benar-benar bisa menyukainya, bahkan membelikannya jam tangan semahal itu. Bai Jie, apa kau bodoh? Pria yang tidak punya ambisi seperti ini, apa yang pantas kamu sukai?" Bai Ji berada dalam pelukanku. Patuh seperti anak kucing, sama sekali tidak ada aura wanita karir yang kuat. Mendengar kata-kata Suro, dia mengusap leherku, menggesekkan pipinya di wajahku, lalu berkata kepada Suro, "Xiaoro, aku katakan jujur, jangan marah. Kami hari ini." Keluar dari biro urusan sipil, sekali melihat Kye, aku langsung tiba-tiba merasa sesuatu. Aku tahu kalau aku bersama Kye akan membuatmu merasa tidak nyaman, tapi aku juga tidak ingin melanggar perasaanku sendiri. Kau juga tahu kalau aku sudah berumur 27 tahun. Kalau tidak mencari pasangan, aku akan menjadi perawan tua. Kau adalah sahabatku. Kau juga tidak ingin aku terus melajang seperti ini, kan? Mendengar penjelasan Bai Ji yang menyedihkan, Suro semakin marah. "Bai Ji, kamu sendiri yang bilang kita ini sahabat baik. Kamu cari pacar, aku tidak masalah. Tapi kamu cari orang seperti Ye Feng, aku benar-benar tidak mengerti. Kalau kamu bilang sekali lihat dia langsung ada rasa. Kenapa aku sulit percaya ya? Bertahun-tahun ini kamu lihat dia kan sering. Dulu kenapa kamu tidak ada rasa padanya?" Bai Ji melihat Suro sangat marah, sengaja menghela napas dan berkata, "Aduh, Xiaoro. Kamu ngomong begitu, dulu waktu kamu belum cerai sama Yege, mana mungkin aku punya perasaan seperti itu padanya? Nanti aku jadi orang apa? Sebenarnya, kamu mungkin tidak percaya. Dulu waktu aku lihat Yege, aku juga benar-benar tidak ada rasa. Baru tadi pagi, waktu dia dan kamu keluar dari kantor catatan sipil, aku tiba-tiba merasa Yege seperti berubah orang. Sangat mempesona. Sangat menarik perhatianku. Aku seperti, perasaan itu tiba-tiba muncul begitu saja. Aku ingin menyayanginya dengan baik. Asalkan dia senang, aku rela melakukan apa saja untuknya. Xiaoro, kamu bisa mengerti perasaanku kan? Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Kamu pasti bisa mengerti aku. Kan? Mendengar ucapan Bai Ji ini, Suro ingin mengatakan sesuatu lagi. Tapi ternyata dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah menahan diri beberapa lama,
Dia baru berkata dengan kesal. Sejujurnya, aku benar-benar tidak mengerti. Tapi, Kak, kamu tadi juga bilang, kamu benar-benar suka sama laki-laki ini? Walaupun aku benar-benar tidak tahu apa yang membuat dia pantas kamu sukai, tapi ini urusanmu sendiri. Kamu pikirkan baik-baik, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Setelah mengatakan kalimat ini, Suro lalu melihatku, Ye Feng, aku ingatkan sekali lagi padamu, Bai Ji bagaimanapun juga adalah sahabatku. Aku tidak tahu cara apa yang kamu gunakan untuk membuatnya begitu tergila-gila padamu. Tapi kalau suatu hari nanti kamu berani menyakitinya, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Sampai di sini, dia berhenti sejenak. Lalu berkata dengan nada merendahkan, dan lagi, Ye Feng, sebagai seorang laki-laki, aku harap kamu punya harga diri. Punya malu sedikit, membiarkan seorang wanita membelikanmu jam tangan semahal itu, apa kamu tidak merasa malu? Kenapa kamu tidak berpikir untuk membelikan sesuatu untuk kakaknya? Aku mendengarkan ucapan Suro dengan seksama. Sampai dia selesai berbicara barulah aku tersadar. Benar juga, Suro, kalau kamu tidak bilang, aku hampir lupa. Kak, jam tangan yang kamu belikan untukku hari ini bagus. Nanti aku benar-benar akan berterima kasih padamu. Bai Jie melihat ekspresiku yang serius. Dan tahu bahwa aku sedang menahan diri untuk bercanda, jadi dia berinisiatif untuk berakting bersamaku. Ye Feng, aku berkata dengan serius. Ayo, kita kembali ke kamar dulu. Kita berinteraksi lebih dalam. Lalu aku berencana memberimu beberapa ratus juta untuk dimakan. Mendengar perkataan ini, Bai Jie tidak bisa menahan tawa. Suro juga mengerti maksud dari perkataan itu, dan tidak bisa menahan diri untuk memelototiku dengan tajam. Laki-laki menjijikan dan menyebalkan ini, berani-beraninya dia bercanda mesum dan murahan seperti itu di depannya dan sahabatnya. Dia tahu betul, jangan lihat Bai Jie setiap hari banyak orang yang antri mengejarnya, tapi dia selalu sangat berhati-hati dalam kehidupan pribadinya. Dia selalu menjaga hal yang paling berharganya. Memikirkan hal ini, Suro langsung menunjukku dan memarahi. Ye Feng, kenapa kamu begitu menjijikan? Dan Bai Jie, kenapa kamu bisa tertawa? Apa kamu tidak mengerti perkataan mesum yang Ye Feng katakan padamu? Aku berkata kepada Suro dengan santai, mantan istri, sahabatmu Bai Jie saja tidak mengatakan apa-apa. Kenapa kamu yang repot? Dan apa maksudnya perkataan mesum? Itu jelas bumbu-bumbu kecil dalam percintaan sepasang kekasih kan? Xiao Jie, benar kan? Sambil berkata demikian, aku mencium Bai Jie. Bai Jie melihatku datang dengan semangat, dan juga berinisiatif untuk bekerja sama denganku. Melihat pemandangan ini, Suro merasa marah dan malu. Dia ingin kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Tidak ingin lagi melihat pemandangan menjijikan pasangan itu. Tapi sifatnya yang tidak mau kalah membuatnya tidak bisa bergerak. Aku akan lihat. Sampai seberapa tidak tahu malunya kalian. Dia akhirnya berdiri di sana, menatap dengan dingin aku dan sahabatnya. Mempertunjukkan pertunjukan cinta yang mengejutkan dan memukau di depannya. Setelah menikmati ciuman yang menggairahkan selama lebih dari 2 menit, aku baru dengan puas melepaskan Bai Jie untuk sementara. Melihat mantan istriku masih berada di ruang tamu, menatapku dengan tatapan keras kepala, aku tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan sedikit terkejut. Suro, kenapa kamu belum kembali ke kamar? Aku dan sahabatmu berciuman di sini, apa kamu tidak merasa canggung melihatnya? Mendengar perkataan ini, Suro mendengus dan berkata, Ye Feng, kalau kamu saja tidak merasa canggung, kenapa aku harus merasa canggung? Hanya dengan kemampuanmu yang segitu, apa yang bisa disembunyikan di depanku? Mendengar perkataannya, aku tertawa terbahak-bahak. Suro, ini kamu benar-benar tidak tahu. Orang bilang, seorang sarjana harus dipandang dengan pandangan baru setelah berpisah selama 3 hari. Kita setidaknya sudah tidak berhubungan selama setengah tahun kan? Mana kamu tahu aku masih seperti diriku yang dulu? Cih, Ye Feng, di depan Jie, kamu masih berani mengatakan hal seperti ini. Kalau memang tidak punya kemampuan, jangan mencari alasan. Jie, jangan salahkan aku kalau aku tidak mengingatkanmu. Karena kamu sudah siap menerima laki-laki ini. Ada beberapa hal yang tidak akan aku sembunyikan lagi darimu. Laki-laki seperti ini, kamu akan menderita bersamanya. Mendengar perkataan Suro, Bai Jie langsung menatapku dengan sedikit terkejut. Aku menatapnya dengan kesal dan berkata, lihat apa? Berani meragukan kemampuanku? Hahaha, Ye Feng, ketahuan kelemahannya. Jadi marah. Suro berdiri di ruang tamu dan tertawa dengan histeris. Sampai tawanya berhenti. Aku baru menatapnya dan berkata dengan pelan. Suro, menurutmu, mungkinkah karena wajahmu terlalu menyebalkan, hingga membuatku tak tertarik padamu? Mendengar itu, ekspresi Suro langsung berubah sangat buruk. Aku langsung mengangkat Bai Jie. Dengan langkah lebar, aku berjalan menuju kamar tidur. Bai Jie yang tiba-tiba diserang langsung berteriak, lalu melingkarkan kedua lengannya di leherku. Wajahnya yang menawan sudah benar-benar merah. Melihat pemandangan ini, Suro yang masih berdiri di ruang tamu mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Buku-buku jarinya memutih, matanya seolah ingin mengeluarkan api. Setelah masuk ke kamar tidur, dengan kaki belakang, aku menendang pintu hingga tertutup,
lalu langsung melemparkan Bai Jie ke tempat tidur. Bai Jie, tahukah kamu fungsi paling dasar dari sistem anjing penjilat? Aku melepas jaketku dan melemparkannya sembarangan ke lantai. Kye, aku tidak tahu. Apa itu? Bai Jie menatapku yang sedang berdiri di depan tempat tidur, otaknya langsung kosong. Benar saja, sampah yang tidak suka belajar memang anjing penjilat. Biarkan aku memberitahumu. Perlahan aku melepaskan kaosku. Detik berikutnya, mata indah Bai Jie langsung membesar. Seolah-olah dia melihat pemandangan yang sangat luar biasa. 3 jam kemudian, aku buru-buru mendorong Bai Jie yang ada di sampingku. Dia baru perlahan bangun. Kye, dia mengulurkan lengannya yang bersih. Merangkul leherku yang kuat, membenamkan seluruh tubuhnya ke dadaku yang kekar dan panas. Aku membelai rambutnya yang hitam dan lembut. Pada saat ini, aku benar-benar merasakan ketulusan Bai Jie terhadapku. Ketundukan dan kerinduan dari lubuk hatinya. Wanita ini sudah sepenuhnya, secara jiwa, benar-benar menjadi milikku seorang. Suro tidak bisa tidur hampir sepanjang malam. Meskipun aku dan kamar tidur dipisahkan oleh ruang tamu. Namun nyanyian merdu Bai Jie seolah mengabaikan kedua dinding, masuk ke telinganya dengan sangat jelas. Ini benar-benar siksaan ganda bagi jiwa dan raga. Beberapa kali, Suro tidak tahan untuk tidak bergegas mengetuk pintu. Namun, mengingat bahwa dia sekarang menumpang tinggal di sini. Di bawah atap rumah orang, dia tetap menahannya. Keesokan paginya, Suro dibangunkan oleh dering ponselnya. Dengan paksa menahan kantuk, dia bangun, mencuci muka dan menyikat gigi. Setelah itu, dia dengan kebiasaan duduk di meja makan untuk bersiap sarapan. Namun, dia menemukan bahwa meja itu kosong. Dia secara naluriah ingin memanggilku, karena dulu akulah yang selalu membuat sarapan. Kata-kata itu sudah di ujung bibir. Suro baru ingat bahwa kami sudah bercerai. Dia melirik pintu kamar tidur, yang masih tertutup rapat. Jelas, kedua orang di dalamnya sedang tidur nyenyak, sama sekali tidak ada tanda-tanda bangun. Pada saat ini, Suro tiba-tiba merasa sedikit sedih. Dulu, ketika kami bersama, dia tidak perlu mengkhawatirkan apapun di rumah. Aku selalu menyiapkan segalanya untuknya. Tapi sekarang aku tidak peduli lagi padanya, dia harus pergi bekerja dengan perut kosong. Sedangkan aku sekarang sedang berpelukan dengan sahabatnya di tempat tidur besar di kamar tidur. Mengapa? Mengapa dia harus bersusah payah bekerja dan menghasilkan uang? Sedangkan aku bisa bermalas-malasan di tempat tidur tanpa melakukan apapun? Mengapa? Setelah bercerai, dia hanya bisa menyewa kamar. Bahkan dengan pria tua semacam itu. Sedangkan aku malah mendapatkan wanita cantik seperti Bai Jie. Yang lebih keterlaluan lagi, Bai Jie bahkan membelikanku jam tangan yang sangat mahal. 3,2 juta. Benar-benar 3,2 juta. Setiap kali memikirkan hal ini, Suro merasa ada perasaan tidak nyaman yang tak terlukiskan. Saat Suro duduk di meja makan dengan kesal, pintu kamar tidur berdering. Dia buru-buru menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa Bai Jie keluar dari dalam. Dia mengurai rambutnya, mengenakan gaun tidur katun bermotif bunga-bunga kecil berwarna dasar putih. Wajahnya masih menunjukkan kantuk, wajahnya yang menawan itu memancarkan semacam suasana musim semi yang tak terlukiskan. Bai Jie berjalan keluar sambil berpegangan pada dinding. Sorot matanya seolah setajam pisau. Dia menatap Bai Jie beberapa saat, dan berkata dengan nada mengejek, "Semalam kalian berdua bersenang-senang ya? Bermainnya seru ya? Jangan disebut." "Ah, tidak bisa. Aku mau ke toilet dulu ya." Bai Jie melambai-lambaikan tangannya dengan linglung, dan berjalan ke kamar mandi sambil berpegangan pada dinding. Setelah melihatnya menutup pintu, Suro langsung mendorong pintu kamar tidur hingga terbuka dan masuk. Dia melihatku sedang berbaring di tempat tidur sambil bermain ponsel. Dia baru saja ingin marah, namun detik berikutnya matanya memadat. Aku berbaring di tempat tidur dengan telanjang dada. Meskipun ditutupi selimut, otot dada dan sebagian kecil perutku masih terlihat. Otot dada yang menggembung tinggi seperti bakpao besar itu. Tidak mungkin, kapan tubuhnya menjadi sebagus ini, meskipun hanya melihat sekilas. Suro secara naluriah merasakan tubuhnya sedikit bergejolak. Aku juga melihat Suro, dan buru-buru menarik selimut ke atas. Kemudian berkata dengan tidak senang, "Bisakah kamu mengetuk pintu dulu sebelum masuk?" Dia mengejek. "Cih, Ye Feng, kenapa ditarik-tarik? Bagian tubuhmu mana yang belum pernah kulihat?" Aku menarik selimut dengan baik, dan dengan malas berbaring di tempat tidur sambil menatapnya dan berkata, "Itu dulu waktu kita belum bercerai. Sekarang aku bukan suamimu lagi. Aku punya privasi. Mengerti?" Suro mencibir dan mengejek, "Siapa juga yang mau melihat privasimu yang rusak itu? Aku datang untuk mengingatkanmu dengan baik, Ye Feng. Usiamu sudah hampir 30 tahun. Karena mengandalkan obat-obatan untuk memforsir tubuh, hati-hati nanti terkena penyakit." Mendengar dia mengatakan ini, ekspresiku menjadi agak aneh. "Minum obat? Minum obat apa?" Dia mendengus dan berkata, "Cih, minum obat apa? Kamu sendiri tahu di dalam hati. Ingin pamer di depan Bai Jie? Bukan begitu juga ekspresinya? Sih. Sekarang aku mengerti. Ternyata dia kira aku minum obat semalam. Tapi aku malas menjelaskan padanya. Biar saja dia berpikir apa.
Aku berkata dengan dingin. Kau datang hanya untuk mengatakan ini padaku? Suro, tidakkah kau merasa ini membosankan? Aku malas mengurusi urusanmu yang berantakan ini. Terserah kau mau menyiksa dirimu sendiri bagaimana. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Di rumah ini ada orang lain. Kalau menyiksa diri malam-malam, perhatikan dampaknya. Lihat-lihat waktu. Kau tidak tidur, orang lain mau tidur. Oh ya, Ye Feng. Kenapa kau memakai bajuku untuknya? Aku tidak memanjakannya, langsung saja padanya. Ini rumahku. Terserah aku mau menyiksa diri bagaimana. Apa urusanmu? Kalau berisik, pindah saja sana. Apalagi bajumu, memang benar piyama itu kubelikan untukmu, tapi bukankah kau bilang itu murahan dan tidak mau memakainya? Suro melihat tidak bisa mengalahkanku, mulai mencari-cari alasan. Ye Feng. Oke. Aku buru-buru bertanya, kenapa? Kenapa jadi bertengkar? Aku berkata dengan kesal, Suro bilang baju yang kau pakai ini miliknya. Kau lihat betapa tidak masuk akalnya dia. Jelas-jelas setelah kubelikan untuknya, dia bilang tidak bagus. Tidak pernah sekalipun dipakai, langsung dibuang ke lemari. Sekarang lihat kau pakai, dia jadi marah. Menurutmu dia cari gara-gara, kan? Suro jadi malu, lalu meninggikan nada bicaranya, Ye Feng. Siapa yang marah? Jelaskan baik-baik. Kapan aku bilang aku marah? Bai Ji mendengar dia berkata begitu, langsung tertawa dan berkata, jangan bertengkar, jangan bertengkar. Hanya karena ini, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sekarang ku beri bajunya. Kebetulan agak sempit juga kalau ku pakai. Maaf ya, semalam rok pendek yang baru ku beli robek. Baru saja ku pakai, kalian, tunggu sebentar, ku cuci dulu baru ku berikan padamu. Bai Ji lalu dengan santai saja melipat piyama yang dilepasnya, lalu mengambil kaos kutang putih bergambar biru dari tepi ranjang dan langsung memakainya. Leher kaos olahraga ini lebih rendah dari tali spaghetti tadi. Pemandangan saat dia memakainya benar-benar indah. Bai Jie juga menyadari dampak visual pakaian yang dipakainya ini terlalu kuat. Hanya saja di depanku tidak masalah. Masalahnya ada Suro di samping. Jadi setelah berganti pakaian, dia dengan cepat masuk lagi ke dalam selimutku. Aku melihat jam di pergelangan tanganku dan berkata, sudah jam 8. Suro, kau tidak kerja? Kata-kata ini mengingatkan Suro bahwa dia ada kelas pertama hari ini. Jika tidak segera berangkat kerja, dia akan benar-benar terlambat. Memikirkan hal ini, dia melotot tajam ke arahku, lalu berbalik dan bergegas keluar dari kamar tidur. Gebrak. Saat keluar, Suro membanting pintu dengan keras, seolah ingin melampiaskan amarah di hatinya. Pukul 10 pagi, aku membawa Bai Jie keluar rumah. Selanjutnya adalah adegan klise membeli mobil dan rumah. Membawa Bai Jie pertama-tama ke dealer Rolls-Royce, Bai Jie memilih culinan dengan konfigurasi tertinggi seharga 9,6 juta. Setelah mengurus plat nomor sementara, aku mengemudi membawa Bai Jie langsung ke kantor penjualan properti Yuanzi. Akhirnya, dengan 55 juta, aku membeli sebuah villa mewah. Sesampainya di dalam villa, Bai Jie menggoyangkan ponselnya dan berkata sambil tersenyum, tunggu sebentar, undang mantan istrimu dan Yan serta beberapa teman lainnya untuk datang, kita adakan pesta barbeque di luar ruangan. Aku tanpa basa-basi membongkar niat kecilnya. Ini merayakan? Jelas-jelas pamer, Bai Jie mendengus, lalu memutar matanya. Memang pamer ya? Dasar brengsek bermuka dua dan pendendam. Digoda olehnya seperti ini. Aku langsung memeluknya. 2 jam kemudian, kami berbaring di tempat tidur kamar tidur utama lantai 2. Wajah Bai Jie masih memerah menawan, sisa gairah masih belum hilang. Dia dengan cermat mengedit sebuah teks di ponselnya. Dan menambahkan 9 foto paling memuaskan yang baru saja dipilih dari album. Setelah selesai mengedit, dia menyerahkan ponsel itu kepadaku. Kak, aku ingin membuat status di lingkaran pertemanan. Menurutmu, bolehkah aku posting seperti ini? Selain itu, aku ingin mengundang Suro, Xiao Mei, dan Yan bertiga untuk datang malam ini, agar lebih ramai. Boleh tidak? Dia memegang ponselnya dan bertanya dengan penuh harap. Melihat teks yang diedit oleh Bai Jie. Aku tersenyum dan mencubitnya sambil bercanda, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana caranya rendah hati. Aku berani bertaruh. Jika kamu memberitahu ketiga sahabatmu ini tentang kamu memberiku rumah dan mobil, mereka bertiga pasti akan mengira kamu sudah gila. Bai Jie berkata sambil tersenyum, aku tidak takut, kok. Aku memang ingin membuat mereka kesal. Bukankah makhluk bernama sahabat itu memang digunakan untuk saling bersaing dan pamer? Aku bertanya sambil terkekeh. Inikah yang disebut persahabatan palsu? Bai Jie berkata dengan nada meremehkan, benar. Jadi, Kak, jangan terlalu menganggap serius wanita. Sekarang banyak wanita yang bukan orang baik. Kelihatannya seperti peri kecil, padahal menjijikan. Kalau bertemu dengan yang seperti kami, main-main saja sesukamu. Aku mengangkat alisku, aku tidak keberatan. Lagi pula, uangnya juga untuk kamu gunakan. Kamu mau menghabiskannya bagaimanapun terserah, mau main-main bagaimanapun terserah. Tapi, kamu yakin Suro bisa datang? Yege, kamu tidak mengerti wanita.
Apakah kamu berpikir? Suro melihat kamu baru saja bercerai dengannya dan langsung bersama sahabatnya, apalagi hidup. Dalam kehidupan yang bahkan tidak pernah dia impikan. Dia pasti sangat marah, jadi dia pasti tidak mau datang. Kan? Aku sedikit penasaran, apa bukan begitu? Hati Suro yang sangat suka membanding-bandingkan itu sangat kuat. Dengan ekspresi menikmati, lalu melanjutkan, siap, ayah dewa laki-lakiku yang terkasih. Mendengar panggilan itu, ekspresi puas muncul di wajahku. Awalnya aku pikir, untuk bajingan seperti Baiji ini, sistem bahkan memberinya 100 juta setiap bulan. Sepertinya agak berlebihan. Sekarang sepertinya bajingan ini memang bisa memberikan nilai emosional. Dibandingkan dengan Suro sebelumnya, dia benar-benar jauh lebih baik. Setelah dihukum sedikit, ekspresi khawatir muncul di wajah Baiji. Dia merengek. Di awal, Suro pasti benci melihat unggahanku, tapi dia pasti akan datang. Untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri apakah yang kukatakan itu benar atau tidak. Selain itu, dia akan mencoba segala cara untuk menghancurkan semua ini. Saat mengatakan ini, Baiji menatapku dengan senyum manis di wajahnya. Dengan senyum itu, dua lesung pipi kecil yang indah terlihat. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya membawa ejekan dingin yang sulit diungkapkan. Suro si jalang itu. Jangan lihat dia biasanya memasang tampang intelektual. Sebenarnya dia yang paling tidak tahu malu dan tidak punya batasan di antara kami berempat. Hatinya juga yang paling kejam dan beracun. Kalau tidak, dia tidak akan berselingkuh dengan Liu Haibo saat masih menikah. Dan melakukan PUA untuk mengendalikanmu, memperlakukanmu seperti ATM. Jadi, semakin wanita seperti itu, ketika dia melihat pria yang dulu selalu menuruti perkataannya. Ternyata tidak bisa dia kendalikan, apalagi pria ini semakin sukses karena hal itu. Hatinya akan sangat sakit. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Jadi, dia pasti akan melakukan apa saja untuk menghancurkan semua yang kamu dapatkan. Mengerti? Yege, di dalam hatinya, dia hanya bisa menerima kamu hidup dalam kemiskinan selamanya setelah bercerai dengannya. Selamanya menjadi pengantar makanan yang bau. Hanya jika kamu hidup sengsara dia akan merasa nyaman. Melihatnya, aku berkata dengan lembut, bagus sekali, bagus sekali. Baiji, aku suka wanita jujur sepertimu. Lebih buruk lagi, agar aku tidak merasa bersalah saat bermain denganmu. Tenang saja, kakakku sayang. Aku sudah bilang aku akan membuatmu bersenang-senang. Oh iya, Yege, bagaimana dengan Liu Haibo itu? Apa yang akan kamu lakukan? Belum kepikiran? Bagaimana kalau kamu membantuku memikirkannya saat kamu punya waktu? Oke, tidak masalah. Aku mengancam si idiot itu. Kurasa dia akan segera bertindak. Jika dia datang malam ini, itu akan sangat menyenangkan. Baiji menantikannya dengan bersemangat. Lalu tunggu apa lagi? Ayo bersenang-senang. Aku menepuk pinggangnya, memberi isyarat agar dia bangun. Baiji dengan patuh merangkak turun dari tempat tidur, membantuku mengenakan pakaian. Lalu dia menelepon 3 wanita lainnya. Setelah menelepon, Baiji tampak bersemangat. Dia melompat-lompat ke ruang ganti untuk berganti pakaian. Di kantor kelas 2 SMP nomor 7 Jiangzhou. Suro langsung memasang wajah mendung setelah menutup telepon. Bel berbunyi tanda pulang sekolah. Dia melihat arlojinya. Awalnya dia hanya ingin melihat waktu, tapi melihat arloji yang harganya hanya 8.000 yuan itu. Pikirannya tanpa sadar teringat pada arloji Patek Philippe yang kupakai. Dia berpikir. Dia dengan marah melepas arlojinya dan melemparkannya ke dalam tas. Dengan kemampuan kecil Baiji, dia bisa membeli villa. Aku ingin melihat kejahatan apa yang dia lakukan. Memikirkan hal ini, Suro bangkit dan mengambil tas kecilnya. Berjalan keluar kelas dengan menggoyangkan pinggulnya. Beberapa rekan kerja di belakangnya melihatnya pergi dan mulai bergosip setengah bercanda. Ceka-ceka, aura guru sejelas terasa berbeda setelah bercerai. Tentu saja berbeda. Sebentar lagi dia akan menjadi istri kepala sekolah.